Kalau konstitusi sudah ditabrak, kita nggak ada lagi norma yang bisa kita jadikan acuan kebersamaan tadi. Oke. Ketika konstitusi dilanggar, yang muncul apa? Baik, Anarki. kami sudah tangkap. Pak Habibur Rahman, kalau menurut Bang Masinton ketika konstitusi sudah ditabrak, ini akan menjadi permasalahan besar. Tapi menurut Partai Gerindra sendiri, melihatnya ada upaya dalam tanda kutip penjagalan tidak sih dengan dimajukannya Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo? Pak Habib, audionya masih terputus sepertinya. Halo. Ya, silakan. Ya, kalau menurut saya, ya, sikap yang menginjak-injak konstitusi, melanggar konstitusi adalah sikap yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena kita tahu Mahkamah Konstitusi adalah institusi negara, ya, yang lahir dari rahim Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau institusi yang kita bikin dalam konteks menjalankan amanat reformasi, ya, di antara Mahkamah Konstitusi, putusannya kita hina demikian rupa, kita abaikan demikian rupa, itu adalah pembangkangan konstitusi itu sendiri. Kembali ke norma, ya, kalau pasal 79 Undang-Undang MP3 jelas, di situ tertulis yang menjadi objek dari hak angket adalah kebijakan pemerintah, ya. Jadi itu saja jelas-jelas, ya, di konstitusi kita juga diatur kekuasaan kehakiman terdiri dari MA dan MK, artinya tidak dalam rumpun pemerintah. Sehingga ketika kita menjadikan, ya, putusan MK sebagai objek untuk hak angket, menurut saya itu justru menginjak-injak konstitusi, gitu. Jadi ya silahkan, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Kita tidak salahkan orang menyampaikan perbedaan pendapat, ya, tapi juga nggak bisa klaim bahwa pendapat yang kita sampaikan satu-satunya yang benar dan satu-satunya pendapat yang ada. Banyak, ya kan, kayak Pak Ikram mempersoalkan pendapat yang tidak setuju dengan putusan MK, ya. Tetapi banyak juga masyarakat yang setuju, mensyukuri, ya, dan menerima putusan MK ini. Baik. Nah, di mana berakhirnya debat itu? Debat itu berakhirnya kalau dalam proses hukum, dalam putusan. Jadi kalau majelis hakim sudah membuat putusan, berakhirlah debat seharusnya. Tapi ya silahkan saja kalau memang ada juga teman-teman yang tidak mau tidak berkenan bersikap. Jadi menghormati langkah apa yang diatur dalam rule of the game, ya, konstitusi kita, gitu loh. Oke, saya akan ke Pak Ikrar. Ya. Pak Ikrar, kalau Anda melihatnya apa yang dilakukan Bang Masinton saat ini merupakan bentuk gertakankah atau memang sudah suatu hal yang lazimkah atau memang suatu bentuk kekecewaan dari PDIP terhadap apa yang sudah dilakukan ataupun yang belakangan terjadi terhadap Jokowi? Yang jelas PDIP memang masih mungkin kecewa dengan Jokowi. Tapi kalau menurut saya hak angket ini bukan suatu hal yang terkait dengan persoalan hubungan partai dengan pribadi yang dulu didukungnya. Tapi ini adalah persoalan yang terkait dengan apakah MK telah menjalankan tugasnya secara baik, dan itu ada kaitannya dengan tadi saya katakan relasi kekuasaan dan juga relasi kekeluargaan di situ, ya. Jadi kalau Bung Habibur Rahman mengatakan bahwa kalau kita menentang keputusan MK itu berarti kita menginjak-injak konstitusi, itu kalau MK sudah melakukan tugasnya dengan rel yang ada. Tapi kalau relnya itu dia ternyata belok-belok, itu buat saya kalau kita mempersoalkan putusan MK, bukan kemudian kita menginjak-injak konstitusi, justru kita ingin menegakkan konstitusi itu sendiri. Dan karena itu buat saya apa yang diajukan oleh Masinton ini, ya, nah, nanti kalau memang lolos, itu buat saya itu adalah hak dari sebuah anggota DPR, seorang anggota DPR dan kelompoknya untuk membahas apakah memang terjadi relasi kekuasaan antara presiden dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut Anda relnya memang belok-belok saat ini? Kalau buat saya ya, kalau dia relnya benar kan misalnya Ketua Mahkamah Konstitusi harusnya memang tidak berada di dalam ruang itu untuk ikut memutuskan, karena dari awal dia sendiri mengatakan ada konflik of interest karena Gibran itu ponakan saya, gitu kan. Tapi kemudian tiba-tiba
dia ikut kan makanya dipersoalkan oleh paling tidak oleh 2 hakim konstitusi yang waktu itu juga mengeritiknya begitu. Ya, Bang Masinton, kira-kira kan Anda tadi menyebutkan bahwa besok baru mau akan bekerja nih. Ya. Saat ini baru Anda sendiri ya. Kita lagi membuat. Kira-kira dari partai mana saja yang bisa Anda ajak? Ya tentu kita akan mengajak seluruh teman-teman, minimal 25 orang syaratnya itu. 25 anggota untuk mengajukan ke paripurna DPR. Nah maka kita berharap teman-teman yang lain punya common sense yang sama. Ini ada ancaman serius terhadap konstitusionalitas kita, maka apapun itu dalam prinsip check and balance, ya hak ini bisa kita gunakan. Yang kita nggak boleh masuki adalah dalam ranah independensi kekuasaan kehakiman itu ya kita tidak akan masuk ke sana. Tetapi kita harus tahu bahwa yang menjadi kegelisahan masyarakat hari ini, ya ada unsur nepotisme dan lain-lain, ada unsur pelanggaran undang-undang di sana. Ini agar menjadi koreksi bahwa hakim-hakim MK itu adalah satu di antara syaratnya adalah dia harus negarawan. Maka ini yang perlu menjadi kenapa saya berpandangan bahwa tetap MK itu adalah objek yang bisa diajukan hak angket tadi itu terkait dengan pelaksanaan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan undang-undang lainnya yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi sendiri. Baik, saya akan ke Pak Habib. Pak Habib, jika nanti dipenuhi syarat-syaratnya ada 24 atau 25? 25 dengan minimal 1 fraksi, apa upaya yang akan dilakukan oleh pihak Anda? Ya, saya sih masih berharap ya rekan-rekan bisa menyadari bahwa apapun persoalan politik kita, janganlah kita memaksakan memperkosa sistem ketatanegaraan ya yang sudah ada gitu loh. Silahkan kita punya pendapat secara politik, punya kepentingan secara politik, nggak ada yang salah. Tapi kalau kita masuk ke bidang yang salah, ini akan menjadi presiden yang tidak baik. Ya, jelas-jelas lembaga yudikatif dimanapun nggak bisa ya dikritisi secara prosedurnya ya maupun secara substansinya oleh lembaga legislatif gitu. Dan saya nggak mau berandai-andai ada 25 orang yang setuju untuk mengajukan. Saya masih bisa berharap ya sepanas apapun situasi politik kita, tetapi kita masih bisa bersikap kepala dingin gitu loh. Masih banyak cara lain bagi kita masing-masing untuk memperjuangkan idealisme dan kepentingan politik kita masing-masing. Oke, Pak Ikrar, menurut Anda ini hak angket ini ujungnya akan kemana sih? Dan menurut perspektif Anda, kira-kira apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi? Kan biasanya memang punya ciri-ciri yang berbeda nih. Biasanya menurut Anda Pak Jokowi akan melakukan hal apa nih? Kalau Pak Jokowi pasti akan bilang bahwa saya tidak akan intervensi masalah itu. Sebagai seorang presiden dia akan melakukan seperti itu. Sama juga seperti bahwa dia nggak tahu tiba-tiba anak saya dijadikan cawapres, ya saya merestui dan mendoakan. Padahal kita tahu proses itu dia ikut bermain. Kalau dia nggak ikut bermain, saya beri contoh ya, bagaimana mungkin habis Kaisang bisa menjadi anggota PSI hari ini, 2 hari kemudian bisa jadi ketua umum. Berapa hari sebelumnya pimpinan PSI itu juga mendatangi Pak Jokowi di istana Bogor, Pak, itu ya. Kemudian juga bagaimana mungkin kemudian tiba-tiba kelompok koalisi Indonesia Maju itu mendukung Gibran ya. Tanpa ada persetujuan dari Jokowi dan juga tanpa ada cawe-cawe dari Jokowi. Kenapa demikian? Karena dari kelompok itu sendiri kan tadinya sudah ada Erick Thohir, sudah ada Yusril Iza Mahendra, dan juga Yusril juga melakukan pandangan soal hal itu ya. Tapi tiba-tiba masih menunggu sampai Pak Jokowi itu memberikan sinyal untuk itu. Dan kalau dia tahu dia menyetujui dan mendoakan, berarti dia tahu persis bagaimana proses itu terjadi. Baik. Jadi secara kasat mata publik mungkin akan standar seperti yang dilakukan Pak Presiden, tetapi apa yang akan dilakukannya
kita akan lihat nanti seperti itu ya. Ya. Baik, terima kasih. Sayangnya waktu juga, durasi juga yang harus mencukupkan diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Masinton Pasaribu sudah bergabung bersama kami, Pak Habibur Rahman melalui sambungan Zoom, dan juga Pak Ikram Nusabakti sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir menjamu makan siang bakal calon Presiden Prabowo Subianto di kediamannya. Erick bersama keluarga menegaskan dukungannya untuk Prabowo. FB Pokal 2023-2024 babak putaran kedua dimulai. Big Match. Sang Raja, juara bertahan RB Leipzig akan bersikukuh memetik kemenangan saat bertamu ke kandang VfL Wolfsburg yang mengandalkan ketajaman Jonas Wind dan tidak akan menyerah di hadapan para supporter. DFB Pokal, VfL Wolfsburg versus RB Leipzig, Selasa 31 Oktober pukul 11.45 malam live di Kompas TV. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Get it. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting. Bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Menteri BUMN Erick Thohir hari ini menjamu makan siang bakal calon Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Erick bersama keluarga menegaskan dukungannya untuk Prabowo. Erick bilang tak banyak yang dibahas dalam pertemuannya bersama Prabowo yang ikut duduk makan bersama istri dan anak-anaknya Selasa siang. Meski menegaskan dukungannya kepada Prabowo, Erick Thohir mengaku pertemuan ini tidak membahas soal keterlibatannya dalam tim kampanye nasional Prabowo Gibran.
Sebelum Prabowo resmi menggandeng Gibran di Pilpres 2024, Erick Thohir sebelumnya menjadi salah satu nama terkuat sebagai bakal cawapres Prabowo. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bertemu Menteri BUMN Erick Thohir. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersalaman sambil membungkuk. Erick pun memuji kinerja Gibran. Ketika Erick tiba di Solo Technopark dalam acara percepatan ekosistem 5G, Gibran tampak membungkuk saat menyalami Erick. Dalam acara itu, Erick memuji hasil kerja Gibran sebagai Wali Kota Solo, salah satunya infrastruktur. Baik, ya, kelihatan hasil kerjanya gitu ya. Saya tahu bagaimana Mas Wali ini terus membangun kerja nyata. Kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi yang bagus, ya. Kita bisa lihat juga bagaimana beliau memastikan adanya namanya pembangunan infrastruktur. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat merasa gagal menjadi Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan setelah Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka memutuskan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Padahal selama proses kaderisasi, Jarod bilang selalu menanamkan 3 hal, disiplin, loyalitas, dan ikhlas. Namun Jarod menilai 3 hal ini tidak ada pada Gibran setelah keputusannya berpaling menjadi cawapres Prabowo. Kader, disiplin, loyal, ikhlas. Saya gagal. Di beberapa hal saya gagal. Termasuk misalnya ya pembangkangan Mas Gibran misalnya. Itu saya yang sebut tertusuk. Tidak ada loyalitas, tidak ada disiplin, dan tidak ada ikhlas, tidak ada juga. Saya merasa, aduh, rasanya itu gimana ya, tertusuk duri ya, prihatin. Sementara Gibran angkat bicara setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyinggung Gibran, semula warnanya merah berubah jadi kuning yang identik dengan Partai Golkar. Gibran menepis berubah jadi kuning. Kiranya Pak Hasto yang dulunya merah terus sekarang kuning. Memangnya saya kuning? Enggak. Ya, makasih. Setelah memutuskan maju di Pilpres bersama Prabowo Subianto, hubungan Gibran dan PDIP tak lagi sama karena keputusan Gibran yang menjadi bacawa pres Prabowo jelas berlawanan dengan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. PDIP juga sudah meminta Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota partai. Tim Liputan Kompas TV. Bacawa Pres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar bercerita momen mendampingi Anies di Pilpres dan bilang ia bersyukur tak jadi gabung ke koalisi sebelumnya. Saat bertemu dengan Kiai di Probolinggo, Jawa Timur, Imin mengaku mendapat masukan dari sejumlah pihak termasuk Kiai dan ulama untuk maju bersama Anies Baswedan pada kontestasi Pilpres 2024. Muhaimin pun bilang bersyukur tidak jadi berkoalisi dengan koalisi satunya. Sebelumnya, PKB sempat bergabung di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo sampai akhirnya berubah arah ke Koalisi Perubahan. Ini karena saya taat pada perintah para kiai, para ulama yang sebelumnya. Alhamdulillah saya gak jadi koalisi sama yang satunya. Perintahnya sebetulnya sudah lama, tetapi mungkin pada belum tahu. Perintah itu saya anggap sebagai masukan yang belum bisa saya jawab. Perkembangan demi perkembangan akhirnya sampai pada keputusan dan kebulatan tekad untuk pasangan bersama Mas Anies Baswedan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya sejumlah bangunan hancur dan menimbulkan asap tebal akibat bombardir Israel ke wilayah Gaza.
DFB Pokal 2023-2024 babak putaran kedua dimulai. Big Match. Sang Raja, juara bertahan RB Leipzig akan bersikukuh memetik kemenangan saat bertamu ke kandang VfL Wolfsburg yang mengandalkan ketajaman Jonas Wind dan tidak akan menyerah di hadapan para supporter. DFB Pokal, VfL Wolfsburg versus RB Leipzig, Selasa 31 Oktober pukul 11.45 malam, live di Kompas TV. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Oven, sehat, enak lagi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Oven, sehat, enak lagi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Saudara, serangan Israel ke Gaza masih terus terjadi. Sejumlah bangunan hancur dan menimbulkan asap tebal akibat bombardir Israel ke Gaza pada Senin kemarin. Asap tebal terlihat di atas sejumlah gedung di Gaza. Sebelumnya Israel membombardir Gaza melalui serangan udara. Kini Israel memperluas serangan ke Gaza melalui jalur darat. Kementerian Kesehatan Gaza pada Senin menyebut jumlah korban tewas di Palestina melampaui 8.300 orang. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Sekitar 117.000 pengungsi berharap untuk tetap aman dari serangan. Mereka memilih tinggal di rumah sakit di Gaza Utara. Saudara, kami akhiri Kompas Petang hari ini. Tetap saksikan perkembangan terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. DFB Pokal 2023-2024 babak putaran kedua dimulai. Big Match. Sang Raja, juara bertahan RB Leipzig akan bersikukuh memetik kemenangan saat bertamu ke kandang VfL Wolfsburg yang mengandalkan ketajaman Jonas Wind dan tidak akan menyerah di hadapan para supporter. DFB Pokal, VfL Wolfsburg versus RB Leipzig, Selasa 31 Oktober pukul 11.45 malam live di Kompas TV. Presiden Joko Widodo mengusulkan Kasat TNI Jenderal Agus Subianto sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudho Margono yang akan pensiun akhir November. Padahal Jenderal Agus belum genap 1 minggu menjabat sebagai Kasat. Sorotan lainnya, saudara, terkait netralitas Jokowi yang masih dipertanyakan oleh parpol dan juga publik. Keikutsertaan Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi sebagai bacawa pres menjadikan netralitas Jokowi seakan diuji. Inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa. Dan saya Cindy Sistiarani. Presiden Joko Widodo mengusulkan Kasat TNI Jenderal Agus Subianto sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudho Margono yang akan pensiun akhir November. Ketua DPR Puan Maharani menyebut DPR sudah menerima surat Presiden terkait nama calon Panglima TNI. Puan menyebut DPR akan memprosesnya sesuai dengan mekanisme yang ada melalui uji kepatutan dan kelayakan kepada Jenderal Agus Subianto. Agus Subianto baru saja dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada 25 Oktober lalu. Yang diusulkan oleh Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subianto SE MSI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Karenanya, sesuai dengan mekanisme yang ada, DPR akan memulai proses dari mekanisme DPR untuk bisa menindaklanjuti surat usulan pengganti calon Panglima TNI tersebut. Jenderal Agus Subianto merupakan lulusan Akademi Militer Angkatan 1991. Sejumlah jabatan pernah dipegangnya seperti Komandan Kodim 0735 Surakarta tahun 2009 sampai 2011. Setelah itu, Agus pernah menjadi Komandan Pas Pampres dari 2020 sampai 2021 dan menjadi Pangdam 3 Siliwangi selama 1 tahun dari 2021 sampai 2022. Ia ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada 2022 lalu dan 25 Oktober 2023 resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar Dev Laksono menilai calon Panglima Jenderal Agus Subianto merupakan pilihan yang tepat baik untuk kepentingan reformasi TNI maupun agenda pemilu serta transisi kepemimpinan nasional. Tentu tugas beliau tidak mudah, tugas tanggung jawab beliau sangat tinggi, sangat besar, dan juga hal-hal yang di hadapan kita ke depan seperti pesta demokrasi yang akan kita jalankan, lalu juga proses pergantian pemerintahan ke depannya. Ini merupakan tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan yang sangat luar biasa, dan itu yang kami nilai, kami lihat bahwa itu ada di Pak Agus. Pangkostrat Lejen Maruli Simanjuntak menanggapi isu dirinya bakal ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Maruli menegaskan siap jika ditugaskan menjadi Kasat. Maruli menyebut sebagai prajurit ia siap bekerja jika mendapat penugasan. Namun ia menyatakan belum menerima penugasan sebagai Kasat. Menurut Maruli,
ada beberapa calon kepala staf Angkatan Darat dan semuanya melalui prosedur penilaian yang sama. Beberapa calon nanti dinilai, nanti ada prosedur apanya baru ditunjuk, itu kira-kira. Tapi kalau ditunjuk siapa ya Pak? Bah? Kalau ditunjuk siapa? Kalau tentara ya ditunjuk, nggak ditunjuk harus bekerja terus. Ya, kita juga nggak tahu yang sempat saya bilang. Saya dulu Pangkoster tiba-tiba jadi Pangkostrat, kan gitu. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat Capres-Cawapres. Menurut Masinton, putusan MK itu bukan berdasar konstitusi, melainkan kepentingan politik pragmatis. Masinton menyampaikan usulan ini dalam rapat paripurna DPR RI Selasa. Masinton mempertanyakan putusan MK yang mengubah persyaratan Capres-Cawapres. Ia menilai putusan itu bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, putusan itu juga disebut sangat pragmatis. Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Pak Ibu Ketua saya Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Anggota fraksi Gerindra di DPR, Habibur Rahman menilai usulan Masinton soal angket terkait putusan MK tidak tepat. Habibur Rahman mengatakan secara azas DPR tak punya kewenangan mengawasi keputusan lembaga yudikatif seperti MK. Yang namanya legislatif ini tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi dalam konteks teknis keputusan lembaga legislatif seperti putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi hak angket itu kan ditujukan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar ketentuan dan berdampak besar di masyarakat. Kalau MK, apalagi itu putusan MK, ya, nggak bisa menjadi objek hak angket. Ya, kita cek lah, bisa dicek. Ini azasnya sudah seperti itu, tapi bisa dicek di Undang-Undang Dasar 45 maupun di Undang-Undang MD3. Objek hak angket itu kebijakan pemerintah. Jadi kan mesti dipahami dalam konteks stres politika kan, hubungan antara. Jokowi menanggapi pertemuannya dengan 3 bakal capres kemarin. Jokowi menyebut ajakannya makan bersama di istana agar pemilu 2024 berjalan dengan damai sesuai keinginan rakyat Indonesia. Di sela-sela kunjungan di Pasar Bulan Gianyar Bali Selasa siang, Jokowi menanggapi soal pertemuannya dengan ketiga calon presiden kemarin. Sambil makan siang bersama di istana, Presiden mengajak para calon presiden untuk menjaga pemilu 2024 agar berjalan dengan damai sesuai keinginan rakyat Indonesia. Jokowi juga mengingatkan agar tidak ada saling fitnah, tidak ada kampanye negatif, dan tidak ada saling menjelekkan termasuk antar pendukung capres. Adu program dan gagasan pasangan capres-cawapres akan lebih baik selama pemilu mendatang. Membahas apa Pak? Pertemuan dengan capres kemarin membahas apa itu Pak? Saya mengajak untuk menjaga bersama-sama agar pemilu berjalan dengan damai, tidak ada saling fitnah-fitnah, tidak ada kampanye negatif, tidak ada saling menjelekkan, tidak ada saling merendahkan, tetapi dengan adu program, adu gagasan, saya kira itu yang diinginkan oleh rakyat menginginkan itu. Ada rencana memanggil cawapres? Nanti ya Pak Wapres yang akan mengundang.
Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut Jokowi akan netral selama pemilu, meskipun banyak pihak menilai keikutsertaan Gibran di Pilpres rawan kepentingan. Puan membantah jika hubungannya dengan Jokowi memanas pasca dua putra Jokowi, Gibran dan Kaisang tidak memilih PDI Perjuangan dan justru berada di koalisi Prabowo Subianto. Panas ya? Atau kemudian siapa yang kritis? Kemarin di hari santri saya bertemu dengan Presiden, acara bareng-bareng di Surabaya. Jadi kalau menanyakan akan ada pertemuan, akan ada selalu pertemuan antara Ketua DPR dengan Presiden Republik Indonesia. Karena saya sebagai Ketua DPR tentu saja secara fungsional tetap harus menjalankan tugas-tugas saya sebagai Ketua DPR bersama atau ada presiden atau tidak ada presiden, begitu juga presiden. Jadi pasti akan ketemu terus sama presiden. Menteri BUMN Erick Thohir hari ini menjamu makan siang bakal Capres Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Erick bersama keluarga menegaskan dukungannya untuk Prabowo. Erick bilang tidak banyak yang dibahas dalam pertemuannya bersama Prabowo yang ikut duduk makan bersama istri dan anak-anaknya Selasa siang. Meski menegaskan dukungannya kepada Prabowo, Erick Thohir mengaku pertemuan ini tidak membahas soal keterlibatannya dalam tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Sebelum Prabowo resmi menggandeng Gibran di Pilpres 2024, Erick Thohir menjadi salah satu nama terkuat sebagai bakal cawapres Prabowo. Saya merasa sangat terhormat ya, kedatangan Bapak Prabowo ke rumah saya, makan bersama istri dan anak-anak saya. Ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Kehormatan juga bagi saya, kehormatan saya diundang juga. Bahkan tadi anak saya yang perempuan Asia nitip mimpinya dia ke Bapak. Ya. Indonesia hijau. Ke depan hijau. Green Indonesia. Green Indonesia. Anak-anak laki saya tadi bicara, Pak, ini yang namanya ekonomi harus dijaga karena ini bagian masa depan anak muda kita untuk terus menjadi pengusaha dan pekerja. Jadi, Pak, terima kasih. Saya akan support Pak Prabowo, ya. Karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga. Pak Prabowo, silakan kita ketawa-ketawa aja, Pak, dalam. Ya, hobinya banyak sama. Iya kan? Senang olahraga, senang apa? Army. Seleksi. Ya, jadi saya terima kasih Pak Erick diterima di rumah, ini kehormatan besar. Saya dan Pak Erick sudah kerjasama dalam kabinet. Justru bidangnya juga saya banyak dibantu oleh Pak Erick, didukung, didorong. Dan alhamdulillah, terima kasih beliau menawarkan untuk mendukung saya. Jadi terima kasih Pak Erick. Terima kasih Pak. Sangat besar artinya bagi saya karena saya paham Pak Erick seorang pekerja keras. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang juga tersangka korupsi di KPK siang ini diperiksa Bareskrim Polri. Syahrul akan dimintai keterangan soal dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Dikawal ketat, Syahrul Yassin Limpo yang kini berstatus tahanan KPK tiba di Bareskrim sekitar pukul 1 siang tadi. Sebelum diperiksa, Syahrul kembali mengangguk ketika ditanyai wartawan tentang pertemuannya dengan Firly di Rumah Kertanegara. Polisi memang tengah mendalami dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap Syahrul terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang kini menjeratnya sebagai tersangka di KPK. Selain Syahrul, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta juga diperiksa penyidik sebagai saksi. Dengan pemeriksaan di lantai 6 Bareskrim Mabes Polri. Pemeriksaan terkait apa Pak? Dugaan beliau sebagai saksi korban ya dalam dugaan pemerasan. Saya kira teman-teman sudah pada tahu semua. Polisi kembali memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait dugaan dirinya diperas pimpinan KPK. Lalu apa saja yang akan digali polisi dari Syahrul Yassin Limpo? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani di Bareskrim Polri. Abel, ini kedua kalinya Syahrul Yassin Limpo dipanggil polisi. Untuk pemeriksaan kali ini, apa yang akan didalami polisi? Ya,
Ya Cindy, tentu saja ini terkait dengan mengklarifikasi ya pertemuan antara Syahrul Yassin Limpo dan juga Firly Bahuri di Rumah Kertanegara nomor 46. Mengapa demikian? Rumah di Kertanegara ini tentu saja menjadi sorotan karena tidak tercantum dalam laporan harta kekayaan atau penyelenggaraan negara atau LHKPN dari Firly itu sendiri. Tapi untuk terkait dengan pertemuan antara Firly dan juga Syahrul Yassin Limpo, ini memang tadi dari Syahrul Yassin Limpo sendiri sudah sempat mengangguk ketika ditanya oleh wartawan, tetapi untuk pengacara dari Firly sendiri, pengacara dari Firly sendiri sempat mengatakan bahwa mengeklaim rumah tersebut digunakan hanya tempat untuk istirahat saja, tapi memang diduga tempat ini rumah tersebut menjadi rumah pertemuan antara Firly dan juga Syahrul Yassin Limpo. Nah tadi sekitar pukul 1:20 ini dari Syahrul Yassin Limpo sendiri tiba di Barreskrim Polri dan memang langsung masuk untuk dilakukan pemeriksaan begitu. Sebenarnya untuk hari ini tidak hanya mantan Menteri Pertanian saja, tetapi juga ada 2 saksi lainnya yang diperiksa di Barreskrim Polri, yakni yang lainnya adalah dari mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Alsintan, yakni adalah Muhammad Hatta yang tadi juga sebenarnya tiba di Barreskrim Polri bersama beda mobil, tapi tiba di gedung Barreskrim Polri ini bersama dengan Syahrul Yassin Limpo. Nah yang kedua ada Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan yang juga sudah tiba terlebih dahulu dibandingkan dengan dibandingkan dengan Syahrul Yassin Limpo dan juga Kombes Irwan. Dengan Muhammad Hatta. Nah, Kombes Irwan sendiri, Cindy dan juga saudara, ini tadi tiba sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana dia juga akan diperiksa dan diklarifikasi terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly kepada Syahrul Yassin Limpo. Nah, untuk Kombes Irwan sendiri ini merupakan bisa dibilang saksi kunci begitu ya, meskipun untuk data yang kami himpun dari Kombes Irwan sendiri ini merupakan kerabat dekat yang bisa dibilang menjadi perantara pertemuan antara Firly dan juga Syahrul Yassin Limpo. Nah, pemeriksaan hingga saat ini masih berlangsung. Nanti kita akan mengetahui apa hasil dari pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dan nanti akan ada penjelasan dari pihak dari Barreskrim. Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insari melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Saudara, bagaimana Presiden Jokowi menjaga netralitas atas keraguan publik di Pilpres 2024 setelah Gibran Rakabuming Raka maju sebagai pendamping Prabowo di Pilpres 2024? Akan kami bahas usai jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. حي على الصلاة
Pokal 2023-2024 babak putaran kedua dimulai. Big Match. Sang Raja, juara bertahan RB Leipzig akan bersikukuh memetik kemenangan saat bertamu ke kandang VfL Wolfsburg yang mengandalkan ketajaman Jonas Wind dan tidak akan menyerah di hadapan para supporter. DFB Pokal, VfL Wolfsburg versus RB Leipzig, Selasa 31 Oktober pukul 11.45 malam live di Kompas TV. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia Capres dan Cawapres menjadi sorotan publik dan dikaitkan dengan praktik politik dinasti. Pasalnya, ada nama Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai pendamping Prabowo di Pilpres 2024 ketika ayahnya, Joko Widodo, masih menjabat sebagai presiden. Survei Litbang Kompas terkait adanya aturan yang membatasi praktik politik dinasti, 63,7 responden menyatakan setuju. 23,2% menyatakan tidak setuju soal aturan yang membatasi praktik politik dinasti. Hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan 60,7% responden menyebut majunya Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Presiden Jokowi ke Pilpres 2024 adalah politik dinasti. 24,7% lainnya menyatakan bukan bentuk politik dinasti. Lalu bagaimana Presiden Jokowi menjaga netralitas atas keraguan publik di Pilpres 2024 setelah Gibran Rakabuming Raka maju sebagai pendamping Prabowo di kontestasi Pilpres 2024? Kami akan membahasnya usai informasi berikut ini. Presiden Jokowi meminta seluruh kepala daerah menjaga netralitas khususnya selama pelaksanaan pemilu. Senin siang, Jokowi mengingatkan kepala daerah dan ASN agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan saat pemilu 2024. Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota, berikan dukungan
pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah. Dan juga pastikan ASN itu netral. Sementara itu, peneliti politik ISEAS Yusuf Ishak Institute, Made Supriyatma, meragukan netralitas Jokowi selama pemilu mendatang. Meskipun Jokowi berusaha menunjukkan ketidakberpihakannya dengan memanggil 3 capres ke istana, tapi keikutsertaan Gibran sebagai bacawa pres menjadikan posisi Jokowi bias. Ini kita pertama kali dalam kehidupan republik ini ada seorang presiden dengan anak kandungnya sendiri dengan pengalaman yang sangat minim, maaf saya katakan begitu karena memang maju dalam kontestasi untuk public office nomor 2 terbesar di negeri ini gitu ya. Jadi untuk saya ini sulit apakah untuk menepis keraguan di masyarakat. Sebagai seorang pengamat saya melihat di mana-mana itu terjadi gitu ya. Orang membicarakan ini gitu ya. Kok tidak tahu malu ya? Itu paling sering yang saya dengarkan seperti begitu. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sempat menyinggung soal kelahiran nepotisme baru di Indonesia. Awalnya Hasto menyinggung warna baju hitam yang dikenakan Ketua PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Hasto menyinggung warna hitam menandakan demokrasi Indonesia dalam tantangan akibat kelahiran nepotisme. I asked to him why the uniform different with me. And then he said, this is reflecting his heart that the democracy in Indonesia now in challenge. Yeah. Yeah, because the ribbon of nepotism. So we have to consider for this. Yeah, so we have to be understood for the meaning of the black uniform of Pak Baskara. Gibran sendiri tak ingin berkomentar soal isu nepotisme ataupun hak privilege keluarga Jokowi. Gibran mengatakan bahwa ia sudah bertemu Puan Maharani dan meminta izin untuk ikut Pilpres. Yaitu monggo saya kembalikan lagi ke Pak Hasto. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya sudah ketemu Mbak Puan dan Pak Arsyad. Beliau berdua sudah memberikan saya izin untuk ikut berkompetisi. Ya secepatnya, rencana mau mengambilkan KTA kapan? Nanti saya bicarakan dengan Pak Ketua DPC dulu. Dalam survei Litbang Kompas Mei lalu, 90,3% responden menilai sangat penting bagi Presiden untuk bersikap netral di pemilu 2024. Responden juga menilai beberapa kriteria yang dikatakan tidak netral. Sebanyak 30,67% menyatakan dukungan ke partai tertentu sebagai bentuk tidak netral. 28,04% menyatakan dukungan ke kandidat tertentu dan ada 17,48% yang menyebut mencalonkan anggota keluarga di pemilu sebagai bentuk ketidaknetralan dalam pemilu. Pilpres kurang dari 4 bulan lagi. 3 pasang baca pres dan bacawa pres akan bersaing memperebutkan kursi RI 1 dan RI 2. Sikap netralitas Jokowi diuji karena putranya menjadi salah satu kontestan di Pilpres. Tim Liputan Kompas TV.
Benarkah arahan Jokowi untuk netral kepada PJ Kepala Daerah dan ASN kemarin justru sulit diterima publik karena keikutsertaan Gibran di Pilpres? Kami bahas bersama Yohanes Joko, tenaga ahli utama KSP, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore, Pak Joko, Mas Burhan. Selamat sore, Mbak Cindy. Selamat sore, Mas Burhan. Pak Joko, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Sapa Indonesia Malam penjelasan Presiden soal netralitas PJ Kepala Daerah dan ASN kemarin. Detailnya bagaimana? Teknisnya juga. Ya tentu yang pertama Mbak, kalau kita bicara isu netralitas itu kan ini selalu muncul Mbak dalam setiap kontestasi, baik di pilkada, di pileg maupun di pilpres, dan ini selalu menjadi isu yang selalu diangkat begitu, apalagi kalau di dalamnya salah satu peserta kontestasi itu adalah person atau sosok figur yang mau menggambarkan dari kekuasaan saat ini. Ya, terkait hal itu Mbak, sebenarnya kalau kita mau melihat begitu, Bapak Presiden kemarin juga sudah mengumpulkan begitu PJ Kepala Daerah, dan dalam pertemuan itu sangat tegas sekali Bapak Presiden memberikan arahan kepada PJ Kepala Daerah untuk memberikan dukungan kepada KPUD, Bawaslu, dan juga memastikan, bahkan Bapak Presiden mengatakan kalau ada yang miring-miring sedikit gitu, itu nanti akan diganti, akan dievaluasi dan diganti. Tentu Mbak, kalau kita bicara tentang netralitas ini kan, kalau pengalaman kita selama ini hampir selama Pilpres, era demokrasi Pilpres langsung ini, itu setidaknya sudah 3 kali kita punya pengalaman bahwa siapa yang berkuasa itu terlibat atau ikut dalam kontestasi itu. Waktu 2004 saat itu Ibu Presiden Megawati ikut juga sebagai kontestasi. 2009 Pak SBY sebagai presiden, beliau juga ikut. Kemudian 2019 Pak Jokowi sebagai presiden, beliau juga ikut juga. Artinya apa Mbak? Sebenarnya bangsa kita itu sudah punya pengalaman Mbak kalau terkait masalah netralitas ini, dan sistem dalam pemerintahan kita hari ini juga sudah dikunci dan sudah ada sistemnya. Hanya tinggal bagaimana kita melakukan kontrol dan pengawasan. Misalnya contoh komitmen antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan teman-teman Bawaslu. Kemudian juga komitmen antara KPU dengan Kementerian Aparatur Sipil Negara. Artinya apa? Sebenarnya semuanya sudah ada, perangkatnya sudah ada semua. Hanya tinggal bagaimana kita memperkuat pelaksanaan dari semua sistem dan perangkat ini. Itu Mbak. Oke, ada juga yang ragu nih Pak Joko, karena Presiden sebelumnya menyatakan saya akan cawe-cawe di Pilpres 2024, kemudian putra sulung Presiden Gibran Raka Buming Raka ikut kontestasi sebagai bacawa pres. Bagaimana Presiden Istana juga menghadapi keraguan publik ini? Ya tentu kalau kita bicara keraguan, ya sekali lagi yang saya sampaikan tadi Mbak, kita sudah punya pengalaman, dan keraguan itu harus dijawab dengan langkah-langkah konkret. Selain langkah-langkah konkret dari pemerintah, kita juga saat ini kan situasinya jauh lebih baik Mbak dibandingkan pada periode-periode atau masa-masa yang lalu. Saat ini situasinya adalah situasi masyarakat itu melek digital. Hampir kurang lebih 60-70% populasi penduduk Indonesia ini sekarang pengguna aktif sosial media, dan melalui sosial media pengawasan dan kontrol itu masyarakat sekarang bisa melakukan secara langsung begitu, dan bisa mengangkat permasalahan-permasalahan bila ditemukan ketidaknetralan dalam pelaksanaan Pilpres kali ini. Artinya tentu kekhawatiran itu pasti selalu ada begitu Mbak, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjawab kekhawatiran itu dengan langkah-langkah nyata, dengan sistem yang sudah disiapkan, dan tentu bagaimana membangun konsolidasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga kita bisa menjaga keadaban politik kita bisa menjaga demokrasi kita dengan lebih baik. Itu Mbak. Oke, saya ingin mendengar pandangan Mas Burhan soal arahan Presiden Jokowi agar PJ Gubernur, PJ Kepala Daerah, dan ASN netral di pemilu. Ya, arahan tersebut mengikat langsung kepada Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang menyampaikan arahan berkaitan dengan netralitas. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di depan para PJ Kepala Daerah, termasuk juga dalam sajian makan siang bersama 3 capres tersebut, itu jangan sekedar gimmick. Jangan normatif saja begitu ya?
Iya, jangan sekedar untuk pertunjukan politik dan normatif, tapi harus diikuti dengan komitmen yang bisa ditagih, bisa dicek, bisa dikoreksi. Karena terus terang tidak lama setelah Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan tersebut, publik ya, minimal netizen itu disuguhi oleh aksi dua wamen, satu berkaitan dengan aksi wamen untuk mengumpulkan tim pemenangan buat Prabowo Gibran, satu lagi adalah wamen yang menulis di tweet berkaitan dengan pembagian sertifikat tanah di Kupang, dan kemudian dikaitkan dengan dukungan kepada salah satu calon tertentu. Jadi ini konkret, Mas Johannes ya, artinya Presiden sebagai pribadi tentu punya preferensi personal kepada Pak Prabowo atau Mas Gibran, apalagi Mas Gibran putra beliau. Tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau terikat oleh etika politik, terikat oleh fatsun. Nah, inilah gunanya kita mengecek, mengingatkan kepada Presiden Jokowi bahwa preferensi personal tadi tidak boleh mengganggu sikap beliau sebagai kepala negara yang harus netral. Jadi menurut saya menjadi krusialnya di situ, bahwa kita punya pengalaman sebelumnya di mana Presiden juga bertarung untuk kedua kali ya, seperti Pak SBY di 2009 atau Ibu Mega ketika maju kembali di 2004, iya, tetapi saya kira mulai muncul masalah berkaitan dengan tudingan netralitas ini itu sangat kuat dibanding sebelumnya hari ini ya. Tapi kita juga tidak boleh buru-buru mengambil kesimpulan tanpa bukti yang kuat bahwa Presiden Jokowi pasti tidak netral, juga nggak adil. Jadi kita harus benefit of the doubt bahwa Presiden Jokowi potensial punya preferensi personal yang kemudian dikaburkan dengan posisi beliau sebagai kepala pemerintahan, iya, tetapi kita juga jangan menuduhnya tanpa bukti. Jadi adil saja sejak dalam pikiran. Jadi bagaimana harusnya Presiden bersikap? Karena kan sebelumnya sudah bilang cawe-cawe, kemudian putra sulungnya maju sebagai bacawa pres. Gimana harusnya sikap Jokowi? Harusnya begini, Cindy. Satu, surat edaran dikeluarkan oleh Presiden kepada semua instansi dan lembaga negara. TNI, Polri, Kejaksaan, lembaga-lembaga pemerintah, kemudian juga diawasi. Kalau misalnya ada oknum yang abuse of power untuk kepentingan elektoral, baik untuk calon presiden ataupun partai politik, Presiden yang pertama dan sekaligus di depan untuk mengoreksi dan sekaligus memberikan punishment. Jadi Presiden tidak sekedar normatif memberikan arahan, tapi juga memberikan hukuman kepada oknum yang dianggap melanggar termasuk dua wamen tadi, yang disebutkan oleh Mas Burhan. Ditegur, apakah itu dikasih surat peringatan, intinya Presiden memberikan contoh bahwa siapapun kalau misalnya melanggar aturan terkait dengan netralitas aparat, Presiden yang menghukumnya. Apakah hukumannya teguran, ataukah peringatan, ataukah bahkan sampai pemecatan, Presiden harus menunjukkan gesture itu. Baik, Mas Joko. Itu yang saya bisa membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen netralitas. Netralitas oleh Presiden Jokowi. Jadi Pak Joko, apakah sudah ada punishment-nya? Tadi ada dua wamen yang disinggung oleh Mas Burhan, diduga melakukan ada terkesan tidak netral lah karena ada agenda yang dibawa. Ya, kita kan harus meletakkannya secara proporsional begitu, Mbak, bahwa siapapun yang dalam pemerintahan kecuali aparatur sipil negara ya, kalau aparatur sipil negara ASN, PNS itu sudah jelas mereka tidak boleh melakukan aktivitas politik gitu, tidak boleh menunjukkan preferensi politiknya. Tetapi kalau kita bicara dengan dalam konteks pejabat publik, mereka ini kan selain sebagai pejabat publik, mereka juga sebagai insan politik. Dalam konteks insan politik tentu parameternya sebenarnya gampang, Mbak, untuk melihat apakah ini sebagai bentuk netralitas atau tidak, atau ini menggunakan infrastruktur negara atau menggerakkan aparat negara. Parameternya sebenarnya dua itu, Mbak. Apakah menggunakan infrastruktur atau menggerakkan aparat negara. Tetapi dalam konteks pejabat negara dan mereka juga sekaligus juga sebagai insan politik, banyak juga para pejabat yang para pimpinan partai begitu. Ada juga yang mereka juga menjadi pengurus partai.
artinya mereka kan juga ingin menunjukkan ekspresi atau jadi kalau preferensi kasus 2 wamen politiknya. itu menurut Anda masuk pelanggaran kah? Iya, nanti kita akan cek, Mbak, dalam konteks bahwa apakah ini pelanggaran atau tidak. Ya sekali lagi kan sudah ada aturannya. Bawaslu juga sekarang juga teman-teman di Bawaslu juga telah bekerja, bergerak. Mereka juga pasti akan melakukan langkah-langkah yang terukur begitu, Mbak, sesuai dengan regulasi dan aturan yang sudah ada. Baik. Itu, Mbak. Pak Joko, kemarin kan Presiden mengundang 3 baca pres untuk makan siang bersama. Dibahas juga oleh baca pres Anies Baswedan soal netralitas. Apa komentar dari Istana dan komentar Anda? Ya, prinsipnya apapun yang menjadi kekhawatiran baik masyarakat ataupun baca pres terkait masalah netralitas pelaksanaan pemilu maupun Pilpres 2024 ya adalah baik adanya begitu, Mbak. Dan ini tentu harus menjadi terus menjadi harus terus disuarakan. Sekali lagi tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus menjaga demokrasi kita yang selama ini sudah kita bangun sejak tahun 98 dengan segala problematikanya, pasang surutnya harus menjadi lebih baik begitu. Artinya bahwa masukan dari baca pres kepada Bapak Presiden tentu itu akan menjadi perhatian, dan kami pun di kantor staf Presiden itu arahan Bapak Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko itu jelas sekali bahwa laksanakan semua tugas dan pekerjaan dengan profesional dan imparsial begitu. Kalaupun akhirnya ingin menunjukkan preferensi politik ya silakan, nanti akan ada langkah-langkah yang lain yang harus ditempuh. Itu, Mbak. Baik, Mas Burhan, apalagi yang harus dilakukan untuk menjaga netralitas ASN, kemudian juga TNI Polri juga ini menjadi hal yang penting untuk bisa dijaga netralitas menuju pemilu 2024. TNI Polri ini juga harus dijaga ya Mas, karena kita melihatlah beberapa terakhir ketika Kasat yang dilantik oleh Presiden kemudian menjadi calon Panglima TNI adalah orang yang dekat dengan Presiden juga. Kalau itu sih sebenarnya hak prerogatif Presiden, Cynthia. Betul. Kita tidak bisa mempersoalkan pilihan Presiden yang melekat sebagai kepala negara. Nah, kalau buat saya tadi ukurannya jelas ya. Saya bisa mengerti Mas Jo, kalau misalnya pejabat publik punya preferensi politik, misalnya beliau berasal dari partai politik tertentu, tetapi yang menjadi persoalan adalah ada boundaries, ada garis, ada pembatas, di mana pejabat publik dari kalangan partisan sekalipun itu tidak boleh menggunakan anggaran atau instrumen kekuasaan untuk kepentingan politik partisannya. Oke. Nah, tinggal dicek misalnya untuk kasus Wamendes, apakah ada mobilisasi dana desa untuk kepentingan politik partisan tertentu. Baik. Nah, untuk kawan saya memang saya harus menyebut kawan baik saya ya, Mas Raja Juli Antoni, ya, itu nge-tweet berkaitan dengan pembagian sertifikat PTSL dan wakaf, karena posisi beliau sebagai wamen ATR, tetapi dikaitkan dengan dukungan salah satu capres-cawapres tertentu. Nah, menurut saya itu crossing the limit, ya. Nah, kecuali kalau misalnya beliau membagikan tanpa menyebut ya afiliasi politik apapun. Tapi mungkin beliau sedang hilaf ya, dan saya kira mungkin sedang capek gitu ya. Ya kita maklumi, tetapi supaya kredibilitas pemerintah makin kuat berkaitan dengan netralitas ini perlu ini komitmen dan sekaligus contoh dari atas langsung untuk menunjukkan bahwa Presiden Jokowi punya komitmen kuat untuk menunjukkan bahwa kalau misalnya netralitas ini ya itu tidak dijaga oleh Presiden Jokowi, itu yang rugi Presiden Jokowi sendiri. Jangan sampai publik mempertanyakan legitimasi Pilpres dan pemilu legislatif di masa Presiden Jokowi sedang berkuasa. Karena nanti publik akan mempertanyakan itu. Jadi ini bukan kepentingan kita saja, kepentingan bangsa saja, tapi kepentingan Presiden Jokowi juga untuk menghadirkan pemilu yang jurdil, bebas dan legitimate. Kuncinya adalah memberikan contoh terkait dengan netralitas di Pilpres 2024 oleh Presiden Jokowi. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih juga Pak Yohanes Joko sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengaku kecewa atas manuver Gibran yang dinilai menabrak konstitusi. Benarkah langkah MK memberi karpet merah dalam Pilpres 2024 melanggar konstitusi? Analisisnya kami hadirkan usai jeda.
mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengaku kecewa atas manuver Gibran yang dinilai menabrak konstitusi. Sementara itu Majelis Kehormatan MK memeriksa Ketua MK atas laporan dugaan pelanggaran etik dalam putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat mengaku kecewa atas sikap Gibran Rakabuming Raka yang dituding sebagai manuver konstitusi. Jarod menganggap manuver Gibran menabrak konstitusi demi memuluskan keinginannya menjadi calon wakil presiden. Yang kemudian kalau memang berhasil, ya beliau ini akan ditugaskan pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Tetapi ada ketidaksabaran. Sehingga mencari jalan pintas ya dan menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Ini yang membuat saya kecewa. Majelis Kehormatan MK Selasa sore memeriksa Ketua MK Anwar Usman atas dugaan pelanggaran kode etik. Sebelum pemeriksaan, sidang diawali dengan agenda pembuktian pelapor terkait pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam memutus uji materi soal batas usia Capres-Cawapres. Jadwalnya itu tanggal 8 itu hari terakhir untuk pergantian Capres paslon. Soal putusan belakangan. Tapi yang penting dimungkinkan putusan MK ini sebelum tanggal 8. Pertama untuk memastikan jangan nanti orang mengira gitu, oh ini sengaja diperlambat gitu, ya kan? Nah, itu jawabannya, udah kita putuskan dipercepat. Usai diperiksa Majelis Kehormatan MK, Ketua MK Anwar Usman membantah soal lobi jelang keluarnya putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres. Soal dugaan memuluskan jalan keponakannya sebagai Cawapres, Anwar menyebut menyerahkan putusan itu pada Majelis Kehormatan MK. Ya kalau begitu putusannya masa begitu. Oke. Tapi enggak Pak, terkait lobby itu gimana Pak? Enggak ada tuh lobby gimana, orang putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum putusan 9? Ya udah, oke. Udah. Klarifikasinya apa Pak? Iya Pak. Apa? Mundur. Yang mundur dari perkara 9. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, ya.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menjadi pelapor pertama yang menyampaikan pembuktian dalam sidang pendahuluan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi yang digelar oleh Majelis Kehormatan MK. Secara tegas, Denny meminta Majelis Kehormatan untuk memberhentikan Ketua MK Anwar Usman secara tidak hormat. Menurutnya, Anwar Usman memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka yang seharusnya tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan di MK. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim terlapor Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, khususnya tidak mengundurkan diri dari perkara yang terkait dengan anggota keluarganya, perkara yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara gugatan batas usia Capres-Cawapres dengan menambah syarat baru bagi kepala daerah yang telah menjabat atau sedang menjabat di bawah usia 40 tahun. Putusan MK itu menjadi karpet merah anak Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Skor dicabut. Putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres menambah norma atau aturan baru terkait Undang-Undang Pemilu menjadi polemik. Benarkah putusan itu melanggar konstitusi? Kita bahas bersama Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya untuk menganalisis politik dampak putusan MK. Selamat malam, Mas Soto, Mas Ferry. Selamat malam, Mbak Cindy. Hai, Mas Ferry, kita tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat. Tapi ketika Mahkamah Konstitusi menambah norma baru dalam putusannya, apakah itu melanggar konstitusi? Karena kan kita tahu uji materi itu tidak untuk menambah norma baru. Sebenarnya perdebatan soal bolehkah sebuah peradilan menambah norma dalam pengujian undang-undang itu perdebatan dari tahun 1800-an, Mbak Cindy, lama sekali. Oke. Banyak pandangan soal itu, jadi saya termasuk yang tidak mempersoalkan itu. Problematikanya adalah soal tidak konsistennya peradilan dengan putusannya sendiri. Kalau sudah ada hakim yang tidak konsisten dalam menggunakan pendekatan hukum, logika hukumnya, sudah bisa dipastikan dalam ilmu tafsir konstitusi, hakim itu punya kepentingan. Jadi kalau dia di kasus X menggunakan tafsir A, lalu di tafsir Y yang substansinya sebenarnya sama dengan kasus X menggunakan tafsir B, dalam ilmu tafsir sudah pasti hakim itu selalu menggunakan kepentingan tertentu untuk sesuai dengan yang memesankan putusan. Kenapa bisa begitu? Ya karena logika hukumnya seorang hakim itu harus konsisten dengan cara berpikir hukumnya. Kalau dia tegak pada norma, dia akan dikenal sebagai hakim positivistik. Kalau dia memperhatikan kondisi empirik, dia akan disebut hakim progresif. Nah, tidak boleh satu waktu dia positivistik, di lain waktu dia progresif. Nggak boleh, dia harus konsisten. Nah, dalam kasus ini terlihat sebenarnya banyak hakim yang tidak konsisten dengan putusan-putusannya yang terdahulu. Dulu dikatakan kalau soal batas usia harus open legal policy karena ada ketentuan di pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang mengatakan syarat untuk menjadi calon presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dan itu kalau sudah didelegasikan diatur lebih lanjut dianggap sebagai open legal policy. Oleh Mahkamah Konstitusi, kalimat seperti itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Mereka tidak mau menafsirkan. Serahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan. Nah, sekarang mereka berbeda. Ada dua putusan yang membedakan dengan putusan-putusan MK soal open legal policy. Pertama, putusan 112 terkait dengan pimpinan KPK. Yang kedua, putusan nomor 90 terkait dengan syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, ini yang menurut saya jadi kejanggalan yang harusnya bisa direspon oleh partai-partai tertentu untuk ditindaklanjuti. Saya dengar PDIP sudah mengajukan hak angket, mestinya konsentrasinya ke sana. Bagaimana hakim menjalankan undang-undang dengan baik dan betul-betul menjadi pengawal konstitusi, bukan pengawal kepentingan politik. Oke, jadi soal hak angket yang sekarang digulirkan oleh, tadi disebutkan oleh Mas Inton Pasaribu ya, dari PDI Perjuangan. Menurut Anda kan sejauh mana hak angket ini bisa berjalan untuk bisa menginvestigasi atau menyelidiki soal putusan MK ini?
Ya, hak angket itu kan hak penyelidikan terkait pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas. Kita tahu ini berdampak luas ya. Memang yang diuntungkan di putusan 90 hanya satu orang, yang digunakan oleh satu orang yang bernama Gibran. Yang lain tidak terdampak dengan ini. Apakah ini cara atau karpet merah untuk membuka jalan kepada orang-orang tertentu, khususnya keluarga Ketua Mahkamah Konstitusi? Maka di sanalah peran hak angket ini dilakukan penyelidikan, kalau ditemukan hal yang cukup disetujui usulnya oleh kalau tidak salah 25 orang, nanti akan ditindaklanjuti, dibentuk panitia angket, ya nanti akan dipanggil tuh, diperiksa betul. Kalau kemudian mereka betul-betul memperhatikan concern waktu pemilu yang sangat dekat, saya pikir mereka akan bergerak lebih cepat dari biasanya. Dan kalau itu terbukti, saya bisa yakini ini akan berujung kepada hak menyatakan pendapat DPR. Kalau ternyata DPR menyatakan pendapat Presiden terlibat melanggar hukum atau orang-orang tertentu melanggar undang-undang, ini bisa panjang ceritanya, bisa kemana-mana ceritanya. Padahal waktu pemilu kita sudah sangat dekat. Jadi menurut saya kekacauannya memang gara-gara putusan 90 ini. Kekacauannya gara-gara putusan 90, artinya hak angket juga sangat layak ya, atau pasti bisa untuk digulirkan di DPR menurut Anda? Bisa ya? Ya, PDIP kan partai partai paling besar ya, nomor 1 itu, 128 kursi itu Mbak. Oke, baik Mas Toto. Tadi kalau kita melihat kan tadi kader elit atau elit PDI Perjuangan menyebut kecewa soal manuver Gibran yang dinilai menabrak konstitusi. Menurut Anda sudah tepat jika disebut manuver Gibran atau ada pihak lain yang justru bermanuver sebenarnya? Iya, saya coba melihat dari perspektif politiknya ya, membuka cakrawala apa sih kemudian motif yang kemudian muncul dari berbagai macam peristiwa yang mendahului keputusan MK ini. Kenapa jadi menarik kemudian orang membahas mengenai 3 periode? Kenapa orang membahas kemudian perpanjangan periode? Memang kita harus lihat ini dalam makna politik yang sama. Ketika muncul dalam output kritik banyak tokoh, bukan hanya PDI Perjuangan termasuk saya. Ketika kita bicara mengenai... Mas Toto, sepertinya ada kendala komunikasi antara kami dan Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto bisa mendengar suara saya? Baik, nanti kita akan mencoba ke Mas Toto. Artinya, tapi halo? Ya, Mas Toto sedikit terputus, boleh diteruskan lagi? Sorry, kedengaran? Ya. Ya. Iya, kalau kita lihat ini kan ada rangkaian ya, bagaimana muncul di awal 2022 3 periode. 3 periode banyak penolakan, lalu kemudian perpanjangan periode. Perpanjangan periode lalu kemudian ternyata ada pelanggengan melalui kekuasaan melalui politik dinasti, melalui proses pengambilan keputusan secara hukum yang sifatnya juga kontroversial seperti yang tadi disebutkan oleh Bung Ferry tadi gitu. Jadi kalau kita lihat ini naif kalau kita katakan sebuah proses politik yang sifatnya alamiah dan biasa-biasa saja. Tidak. Ada kekuatan yang mendorong pelanggengan kekuasaan ini. Dan kalau kita lihat efeknya secara politik dan dalam konteks nilai-nilai secara norma, ini lebih mengerikan nih. Ketika kalau kita bicara waktu itu mengubah atau mengamandemen konstitusi untuk perpanjangan periode atau misalnya 3 periode melalui kekuatan politik di DPR, di DPD misalnya, kita sulit tuh langsung menuduh bahwa kemudian ada konflik of interest Pak Jokowi atau kekuasaan ini kemudian misalnya mengintervensi partai-partai. Sulit kita membuktikannya. Tapi dalam konteks ini jelas ada aktor yang kemudian dianggap berpotensi, mengalami konflik of interest karena harus melalui MK. MK kebetulan ada aktor yang keluarganya Pak Jokowi juga. Kekisruhannya kan menjadi semakin rumit gitu ya. Jadi ini memang bukan sekedar, dan kalau kita baca lebih detail lagi, Cindy, misalnya bisa ditelaah kok yang menggugat ini apakah orang-orang yang memang concern tentang anak-anak muda atau aktor-aktor yang sekarang misalnya terlibat dalam mendukung Gibran. Di bulan Maret ada PSI, di bulan April ada Wali Kota Bukit Tinggi dan ada Wakil Bupati Lampung Selatan, jelas kader dari Gerindra misalnya, yang kemudian berujung ketika kemudian lolos membuka peluang Gibran maju, peluang itu beneran diambil oleh Gibran. Dan ternyata kemudian aktor-aktor yang menggugat itu mendukung Mas Gibran. Dalam konteks ini misalnya PSI, Partai Garuda, lalu kemudian kader-kader Gerindra tadi gitu kan. Jadi ini yang menyebabkan kemudian orang kok melihat kok dalam 2 tahun terakhir
memang ada sebuah upaya sistematis yang dekat dengan kekuasaan, menggolkan sesuatu yang kemudian merusak nilai-nilai etika demokrasi yang itu ke depan akan merusak loh imajinasi anak-anak muda kita mengenai bagaimana kepemimpinan nasional ke depan atau mengenai bagaimana kepemimpinan muda yang ideal. Itu yang menurut saya membuat kritik ini jadi jangan kemudian dilokalisir menjadi pertarungan Jokowi dengan Mega atau PDI Perjuangan dengan Jokowi atau Istana misalnya. Maklumat Juanda yang kemarin ditandatangani oleh 200 tokoh itu isinya bukan pendukung Ganjar, bukan pendukung Anies, bukan tim ses dari capres-capres, bukan anggota partai juga, tapi ada ada kekecewaan yang sama yang kemudian muncul, terutama lebih banyak malah dari pendukung Jokowi sendiri. Kenapa? Ironisnya adalah Jokowi dulu menjadi sangat populer dibandingkan politis lain, 2012, 2014, dia simbol dari demokrasi yang sifatnya bottom up, bukan politik darah biru, bukan bangsawan politik yang kemudian menyediakan imajinasi baru dari masyarakat yang bosan dengan demokrasi elitis, tapi mengakhiri masa jabatannya dengan memberikan legacy yang 180 derajat berbeda. Itu menurut saya dalam konteks nilai politik yang menjadi hal yang sangat kontroversial. Baik, Mas Ferry, saat ini kan sedang ada digelar di Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya, MKMK oleh Jimli Sidiki soal putusan usia dan syarat untuk menjadi capres cawapres. Putusan MK kan sudah bersifat final dan mengikat. Kalau dalam sidang Majelis Kehormatan tidak terbukti, tidak ada dampaknya. Tapi kalau terbukti, apakah ini bisa membatalkan putusan MK soal syarat capres cawapres ini? Ya, ada dua pandangan ya, Mbak Cindy. Pertama, kalau berdasarkan Undang-Undang MK, sifat putusan MK berdasarkan pasal 10 adalah final dan mengikat. Tapi ada undang-undang lain, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan di pasal 17 ayat 5-nya, jika seorang hakim mengetahui salah satu pihak berperkara di dalam persidangannya adalah bagian dari keluarganya, dia diwajibkan untuk mengundurkan diri. Pasal berikutnya, pasal 6 dan pasal 7 menyatakan, jika hakim tersebut tidak mengundurkan diri, dia bisa dikenakan sanksi berdasarkan administrasi atau pidana. Jadi, bisa administrasi dan pidana, begitu ya? Ya, dia wajib untuk mengundurkan diri. Bahkan kalau kita cermati pasal 22 dan pasal 1 angka 5 Undang-Undang 22 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, seorang penyelenggara negara itu dilarang melakukan perbuatan yang nepotisme. Apa itu perbuatan nepotisme? Adalah perbuatan penyelenggara yang melawan hukum, yang kemudian menguntungkan keluarga dan kroninya. Dan ini sudah terbukti. Siapa yang diuntungkan dari pasal 90? Tidak ada, tidak bukan ya, selain dari Gibran. Nah, kalau kemudian mahkamah berdasarkan ini, seharusnya sudah bisa memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran etik berupa konflik kepentingan dan nepotisme. Bagaimana kalau tidak? Ya, kalau tidak, tentu kita sudah merasakan bahwa seluruh subsistem dalam penegakan hukum sudah dikuasai oleh istana. Dan itu adalah peran Jokowi. Makanya sekarang ada politisi yang ingin mengangkat peran-peran presiden dalam hak angket itu. Mungkin akan berkembang ya. Tidak sekedar Gibran tapi juga akan berkembang kepada ayahnya. Oke, singkat saja Mas Ferry, kalau memang terbukti melanggar, apa sanksinya terhadap hakim dan ketua Mahkamah Konstitusi itu? Yang sekarang sedang ada sidang Mahkamah Kehormatan. Di dalam ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan putusannya tidak sah. Tapi pilihan tidak sah itu bisa dengan cara lain. Misalnya dengan membatalkan putusan 90 ini. Kalau terbukti putusan MK Majelis Kehormatan itu menyatakan terjadi pelanggaran etik, ini dapat menjadi alasan baru untuk mengajukan permohonan dan cukup menurut saya diperbaiki 1 hari. Karena kan di putusan 90 yang mayoritas itu kan sebenarnya boleh di bawah 40 tahun sepanjang dia pernah atau sedang menjabat jadi gubernur. Tidak ada wali kotanya sebenarnya. Baik. Kita tunggu nanti bagaimana kelanjutannya. Terima kasih Mas Ferry Amsari, terima kasih juga Mas Otto sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Pandangannya. Terima kasih, udah.
Saudara, Presiden Jokowi mengusulkan nama Kasat Jenderal Agus Subianto sebagai calon tunggal Panglima TNI baru. Informasi selengkapnya usai jeda bersama Friska Clarissa. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. One-Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Akibat ledakan tabung gas, 2 warung tenda ludes terbakar. 2 warung makan tenda yang terbakar berada di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibat kebakaran, 1 orang yang merupakan karyawan warung makan menderita luka bakar akibat terkena ledakan tabung gas yang bocor. Sebuah rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Kampung Cijoro, Rangkas Bitung, Lebak, Banten ludes terbakar. 5 sepeda motor yang terparkir di dalam rumah ikut hangus. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh rumah. Lokasi rumah yang berada di dalam gang sempit sempat menyulitkan proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi menemukan sejumlah bahan kimia berbahaya dalam campuran miras oplosan yang menewaskan 13 orang di Subang, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, campuran miras oplosan terdiri dari alkohol murni, pewarna, cairan aroma makan atau esens, hingga suplemen. Total sudah 13 orang meninggal akibat miras oplosan. 2 pelaku yaitu pemilik warung yang mengoplos miras sudah ditangkap. Selain memeriksa para tersangka, polisi juga meminta keterangan pihak pengantin di resepsi. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. One-Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya Min dan jeruk yuzu.
Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. DPR telah menerima surat Presiden mengenai usulan calon pengganti Panglima TNI Laksamana Yudho Margono. Presiden Jokowi mengusulkan nama Kasat Jenderal Agus Subianto sebagai calon tunggal Panglima TNI baru. DPR telah menerima surat Presiden atau Surpres tentang penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI. Ketua DPR Puan Maharani menyebut Presiden Jokowi mengusulkan Kasat Jenderal Agus Subianto sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudho Margono yang akan segera pensiun akhir November ini. Nama yang diusulkan oleh Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subianto SE MSI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Karenanya sesuai dengan mekanisme yang ada, DPR akan memulai proses dari mekanisme DPR untuk bisa menindaklanjuti surat usulan pengganti calon Panglima TNI tersebut. Sebelum diusulkan Jokowi sebagai calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto baru dilantik sebagai Kasat 25 Oktober lalu atau baru menjabat sekitar sepekan. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar, Dev Laksono menilai calon Panglima Jenderal Agus Subianto merupakan pilihan yang tepat, baik untuk kepentingan reformasi TNI maupun agenda pemilu serta transisi kepemimpinan nasional. Tentu tugas beliau itu tidak mudah, tugas tanggung jawab beliau sangat tinggi, sangat besar, dan juga hal-hal yang di hadapan kita ke depan seperti pesta demokrasi yang akan kita jalankan, lalu juga proses pergantian pemerintahan ke depannya. Ini merupakan tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan yang sangat luar biasa, dan itu yang kami nilai, kami lihat bahwa itu ada di Pak Agus. Pengamat militer dan intelijen Koni Rahakundini Bakri menyebut Jenderal Agus Subianto memiliki rekam jejak yang bagus dan cocok sebagai Panglima. Tapi menurutnya, pemerintah terlalu terburu-buru mengganti Panglima TNI. Kenapa mesti dipercepat? With all due respect ya, saya sangat menghargai kalau memang Pak Agus harus jadi Panglima. Kita nggak punya keberatan apapun. Tapi kenapa harus cepat-cepat Presiden melakukan ini? Ini menjadi pertanyaan saya yang kedua kepada Presiden Joko Widodo. Jadi pertama, apakah Presiden ini cawe-cawenya sampai sekian jauh gitu loh? Saya nggak ngerti juga ya, karena walaupun itu hak beliau, tapi kenapa? Saya perlu tahu, rakyat mesti tahu kenapa percepatan ini terjadi gitu. Karena kalau dari kepatutan tuh kayaknya, aduh kenapa sih gitu, orang tinggal berapa hari lagi juga pensiun gitu, kenapa sih nggak diterusin aja, kecuali Pak Yudo tadi melakukan sesuatu yang salah gitu. Jenderal Agus Subianto merupakan lulusan Akademi Militer Angkatan 1991. Sejumlah jabatan pernah dipegangnya seperti Komandan Kodim 0735 Surakarta di tahun 2009 sampai 2011. Setelah itu, Agus pernah menjabat Komandan Pas Pampres dari 2020 sampai 2021. Selanjutnya menjadi Pangdam 3 Siliwangi selama setahun dari 2021 sampai 2022. Dia ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada 2022 lalu. Dan pada 25 Oktober 2023 resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Jika Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI, maka jabatan Kasat yang kosong disebut-sebut akan diisi sejumlah perwira. Salah satunya Pangkostrat Legend Maruli Simanjuntak. Maruli menyebut sebagai prajurit ia siap bekerja jika mendapat penugasan. Namun hingga kini ia menyatakan belum menerima penugasan sebagai Kasat. Selalu kan ada, kalau setahu saya, ada beberapa calon, nanti dinilai, nanti ada prosedur apanya, soal ditunjuk gitu kira-kira. Tapi kalau ditunjuk siapa ya Pak? Hah? Kalau ditunjuk siapa? Kalau tentara ya ditunjuk, nggak ditunjuk harus bekerja terus. Panglima TNI Laksamana Yudho Margono bakal pensiun pada 26 November 2023 saat berusia 58 tahun. Undang-Undang TNI mengatur perwira TNI pensiun pada usia 58 tahun, sementara Bintara dan Tamtama 53 tahun. Tim Liputan Kompas TV. Nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto diusulkan menjadi Panglima TNI yang baru. Seperti apa sosok
sosoknya yang bakal jadi tantangan bagi Panglima TNI yang baru. Kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan dan pengawat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement Anton Aliabas. Selamat malam Kang Farhan juga Pak Anton. Selamat malam semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Kang Farhan dulu. Kalau lihat sosoknya Jenderal Agus Subianto ini secara rekam jejak sudah mumpuni, setuju ya? Oh sangat, beliau memiliki rekam jejak yang sangat lengkap baik untuk teritorial maupun untuk satuan ya. Karena dari sejak beliau lulus sampai sekarang berbagai macam jabatan sudah dipenuhinya, mulai dari Dandim dan Rem, kemudian jadi dan Paspampres, bahkan kemudian menjadi Pangdam juga sudah komplit dan sekarang walaupun baru seminggu jadi KSAD, tapi sebelumnya kan selama setahun lebih sudah menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi udah tahulah pekerjaan seorang Kepala Staf Angkatan Darat secara komplit. Jadi memang sudah waktunya tongkat Panglima diserahkan kepada beliau. Jadi sepekan dilantik dari Kasat, sebelumnya sudah menjabat Wakasat, itu sudah cukup. Meskipun banyak yang bertanya kenapa baru seminggu begitu Kang Farhan ya? Karena gini, ada beberapa ketentuan administratif yang segera harus dipenuhi. Kalau nggak salah tanggal 26 November, Pak Yudo Margono sudah pensiun, jadi harus segera diganti. Sementara itu, kita juga tidak mungkin melaksanakan fit and proper test di Komisi 1 dengan terburu-buru. Ada proses administrasi yang mesti diselesaikan. Jadi perkiraan saya, kita baru bisa melakukan fit and proper test antara paling cepat tanggal 10 November, paling lambat 15 November. Jadi antara 10 sampai 15. Setelah itu kan mesti ada proses administrasi yang lain. Dari fit and proper test DPR RI mesti dilaporkan ke rapat paripurna DPR RI. Nah, rapat paripurna DPR RI harus disesuaikan dengan jadwalnya. Sebelum tanggal 26 November kita cari dulu ada nggak rapat paripurna sebelum tanggal 26 November. Setelah itu diajukan kepada Presiden, lalu Presiden akan menyetujuinya. Jadi harus sebelum tanggal 26 November sudah ada sertijab gitu loh. Oke, 10 sampai 15 November ya perkiraan. Dan artinya Komisi 1 DPR kalau lihat dari rekam jejaknya hampir pasti menyetujui begitu Kang Farhan ya? Kelihatannya begitu, tapi kan kita tergantung dari Badan Musyawarah DPR RI. Surprise sudah diterima oleh pimpinan DPR RI, tadi press conference, selanjutnya akan dibawa ke Badan Musyawarah antar 9 fraksi DPR RI. Setelah itu nanti setiap fraksi akan memberikan arahan kepada setiap anggota fraksi di Komisi 1. Oke, secara administrasi tadi sudah dijelaskan, sudah on track nanti ya antara 10 sampai 15 November. Tapi kalau Mas Anton lihat sosok Pak Agus Subianto, Jenderal Agus Subianto dari Danrem Solo dan Paspampres, Pangdam Siliwangi, Wakasat sampai Kasat, moncer karirnya. Bagaimana rekam jejak secara detailnya? Apakah menjadi salah satu Jenderal TNI yang paling pantas untuk menjabat Panglima TNI selain memang di lingkaran Pak Jokowi, Mas Anton? Ya, saya selalu menggambarkan profilnya Pak Agus itu adalah perwira tinggi yang komplit, ya komplit. Jadi di atasnya lengkap. Kenapa? Karena tadi Kang Farhan sudah ngomong tentang penugasan, ngomong tentang teritorial, beliau sudah banyak, sudah dari Dandim sampai Pangdam. Beliau juga pernah bertugas di Kopassus, pernah bertugas di Kostrad, sudah. Lalu beliau pernah bertugas di Satuan Pendidikan, pernah jadi dosen di TNI AD. Beliau juga dari sisi sudah pernah mengikuti pendidikan pengembangan umum, Setkot TNI AD, Setkot TNI, Lemhana, beliau sudah. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ada yang meragukan kompetensi terkait riwayat penugasan, riwayat pekerjaan dari seorang Agus Subianto, tapi tidak ada. Gitu. Jadi beliau sudah jelas memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Tidak ada yang dilompatin, tidak ada yang tidak pernah beliau hinggap. Gitu. Jadi itu satu. Tapi kenapa tadi saya bilang dia komplit? Karena dia pernah bertugas Pak Presiden, dia cukup lama dengan Pak Presiden, sehingga kemudian itu menjadi nilai tambah. Gitu. Jadi kalau misal tadi saya setuju dengan Kang Farhan bahwa nggak ada masalah dengan seorang Agus Subianto. Jadi kalau misal kita cek karirnya ya, memang dari 2019 sampai 2023 beliau ada banyak
riwayat penugasan gitu ya. Rata-rata memang kurang dari setahun. Dan strategi semua ya, begitu ya? Strategi semua, tapi kemudian memang yang agak lama, tadi yang juga disoroti oleh Kang Farhan adalah di Wakasat beliau udah lebih dari 1 tahun. Gitu. Jadi kalau misalnya dari pengalaman tempur, pengalaman manajerial, lalu pendidikan, beliau sudah lewat semua. Gitu. Jadi saya pikir kalau untuk meragukan kompetensi, kualifikasi dari seorang Agus Subianto memang kita tidak meragukan lagi. Dan kalau rotasi matra juga nggak akan jadi masalah ya, Mas Anton ya, rotasi matra untuk Panglima? Rotasi matra ini memang menarik tuh, karena memang dulu patternnya, kalau misalnya kita lihat di eranya Pak Jokowi, itu biasanya memang ketika dia darat, udara, darat, laut, darat, gitu. Jadi memang dijeda. Nah, sementara di era Pak Jokowi ini ngacak. Tergantung preferensinya Pak Jokowi. Ketika darat Pak Muldoko, lalu diganti lagi dengan darat, diganti lagi dengan udara, gitu loh. Diganti lagi dengan darat, diganti dengan laut. Kan pertanyaannya adalah katanya dari 2014 Pak Jokowi itu mengusung yang namanya teori poros maritim dunia. Tapi panglima yang berasal dari angkatan lautnya kok cuma 1, gitu. Misalnya kan gitu. Jadi ada obrolan, ada sentimen-sentimen seperti itu, gitu. Jadi kan kalau misal kita mengacu pada pasal 13 Undang-Undang TNI, itu menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi calon Panglima TNI itu ada 2. Satu adalah dia pernah menjabat kepala staf, satu lagi adalah sedang menjabat kepala staf. Saat ini itu udah 4 sebenarnya. Satu Pak Dudung belum pensiun, baru pensiun nanti per 30 November. Jadi 1 November ketika itu lewat. Gitu. Jadi memang kalau usia di TNI itu bukan ngikutin usia tanggal lahirnya, tapi di ujung bulannya, gitu. Karena gajinya udah di bawah full. Gitu. Itu Pak Dudung, bekas KSAD. Lalu Pak Agus, lalu ada Marsikal Fajar, KSAU, dan Pak Laksamana Ali, KSAL. Kalau misalnya Pak Dudung kurang dari sebulan pensiun, lalu Pak Marsikal Fajar ini April pensiun. Yang agak panjang adalah Pak Ali dan Pak Agus. Gitu. Jadi kalau misalnya ingin mendorong poros maritim dunia, tentu pilihannya pasti Pak Ali. Gitu. Karena apa? Karena laut sama laut ada masalah? Nggak ada masalah. Toh Pak Jokowi juga pernah menunjuk darat ke darat. Jadi ada patternnya sebenarnya. Jadi kalau di Pak Jokowi ini ya terserahnya Pak Jokowi aja. Jadi memang bagi saya ketika kita melihat preferensi dalam penunjukan kandidat Panglima TNI, yang paling penting adalah preferensinya Pak Jokowi. Nah, bicara soal preferensi, bicara soal preferensi Pak Jokowi, Kang Farhan, bagaimana untuk memilih Pak Agus Subianto ini, Jenderal Agus? Ditambah lagi ini kan momentumnya jelang pemilu 2024, ini yang harus dijaminkan bahwa TNI netral. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Laksamana Yudho Margono, tapi di bawah Jenderal Agus Subianto, bagaimana untuk menekankan ini kembali, Kang Farhan? Salah satu, ini kalau tadi bicara syarat formal udah beres ya. Syarat kompetensi juga sudah beres. Syarat politis nih sekarang. Syarat politis dari seorang Panglima TNI adalah memiliki loyalitas hanya kepada Panglima TNI. Panglima tertinggi TNI. Ya, kepada Panglima tertingginya loyalitasnya tidak boleh ditawar-tawar lagi. Harus gitu. Harus loyal, titik gitu. Kecuali Panglima tertinggi memberikan perintah kepada Panglima TNI untuk melaksanakan sebuah tugas yang bertentangan dengan konstitusi. Maka pada saat itu kewajiban Panglima TNI untuk mempertahankan konstitusi, ya. Jadi disitulah mengapa kita perlu memastikan bahwa Panglima TNI ini adalah seorang perwira tertinggi yang memiliki pemahaman konstitusi yang sangat tinggi. Itu penting sekali gitu. Nah, sementara itu juga dalam hal hubungan pribadi tentu ini pun tidak bisa dilepaskan. Bagaimana kedekatan beliau dengan Pak Jokowi sudah terbangun cukup lama. Jadi artinya wajar apabila Pak Jokowi memang memiliki preferensi tersendiri, gitu loh. Nah, kalau terakhir dari Mas Anton, apa yang harus ditekankan? Reformasinya di bidang pertahanan, tapi juga menjaga stabilitas di pemilu 2024. Mas Anton? Iya. Ya, silakan. Kalau TNI dalam pemilu kan, halo. Ya, silakan. Kalau di dalam pemilu kan TNI ini cuma sekedar membantu ya. Membantu tugas baik itu kepolisian dalam pengamanan,
lalu juga membantu dalam distribusi logistik, gitu. Itu. Jadi kalau misalnya tadi balik lagi ngomong tentang syarat politik loh tadi saya menjelaskan bahwa di satu sisi itu sangat positif, ada riwayat beliau sudah kenal cukup lama dengan Presiden Jokowi, tapi di sisi lain kedekatan ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi seorang Agus Subianto dalam memimpin organisasi yang bernama Tentara Nasional Indonesia. Gitu. Kenapa? Karena kita tahu kondisi politik kita sedang menghangat, gitu. Ada anak kandung presiden ikut berkontestasi. Sementara presiden di mana-mana kalau berbicara netral. Dan kita jangan lupa bahwa kemarin ketika makan siang bersama, dua baca pres lainnya, Pak Ganjar, sama yang jelas dia adalah koalisi pendukung pemerintah, dan juga Pak Anies, sama-sama mengangkat isu netralitas. Jadi artinya apa? Kayaknya ada di bawah, di akar rumput, ini ada di sana. Jadi mau tidak mau seorang Agus Subianto harus menunjukkan dengan apa? Dengan perilaku, dengan bukti nyata. Kenapa? Karena kalau kita bicara netralitas itu paling mudah untuk dibicara. Paling mudah untuk disusun kata-kata. Yang susahnya adalah bagaimana kita menerapkan netralitas itu. Bagaimana kita mengukur netralitas itu. Nah, itu yang menjadi tantangan sebenarnya. Tantangan. Ini yang akan menjadi tantangan terbesar dari seorang Agus Subianto untuk melewati tahun politik ini yang sangat dinamis. Apakah memang TNI itu dalam menjalankan tugas itu netral atau tidak? Tantangan netralitas inilah yang harus dijawab dengan praktiknya melewati tahun politik ini. Sikat saja. Jadi yang pertama, satu, pengamanan logistik, tidak hanya distribusi kotak suara, tapi pengamanan kembali hasil kotak suara itu kembali ke tempat perhitungan. Karena itu rawan sekali ada pencurian dan lain-lain. Itu mesti dijaga oleh polisi dan TNI. Kedua adalah bagaimana sebetulnya Panglima TNI memanfaatkan berbagai macam informasi intelijen garis rumput, akar rumput yang dikumpulkan oleh para babinsa di level Danrem, dan Ramil, Dandim, dan Rem sampai ke Kodam dan ke Mabes TNI. Nah, ini informasi-informasi ini yang harus dijaga betul sebagai bentuk informasi untuk pengamanan, bukan untuk pemenangan salah satu calon. Nah, itu yang harus dijaga, amanahnya dijaga selama pemilu berlangsung nanti, karena ini jadi ajang pembuktian untuk Panglima baru. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR, fraksi Nasdem, Muhammad Farhan. Kang Farhan, terima kasih. Juga pengamat militer dari Center for Intermastic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas. Mas Anton, terima kasih. Selamat malam. Berikutnya saudara, Majelis Kehormatan MK sore ini memeriksa Ketua MK Anwar Usman atas dugaan pelanggaran kode etik. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kadang rumah nggak keurus, ngurusnya kerang aja. Terus kalau nggak diselesaikan kerangnya, buat belanjanya nggak ada duit. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Tidak ada pemerintah membedakan bergender laki-laki maupun perempuan, kita sasar. Berkas Kompas, Selasa 31 Oktober, pukul 11 malam di Kompas TV. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After salesnya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya min dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Tiap hari, keluargaku
Keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cindy Sistiarani. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polresta Cilacap, Jawa Tengah mengungkap dan menangkap 2 pengedar narkoba golongan 1. Polisi menyita 320.000 pil terlarang. AS dan HS, warga asal Kroya dan Cilacap, Jawa Tengah, ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan peredaran narkoba di wilayah Cilacap. 320.000 pil dari berbagai jenis yang merupakan narkotika golongan 1 disita. Modusnya, obat terlarang dipesan melalui jasa pengiriman dari Surabaya yang akan diedarkan di Kabupaten Cilacap. 2 tersangka ini terancam pidana mati. Demikian Kompas Update, kami akan kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Majelis Kehormatan MK sore tadi memeriksa Ketua MK Anwar Usman atas dugaan pelanggaran kode etik. Ketua MK Anwar Usman sebelumnya dilaporkan terkait putusan MK atas syarat Capres-Cawapres. Sebelum pemeriksaan, sidang diawali dengan agenda pembuktian pelapor terkait pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam memutus uji materi soal batas usia Capres-Cawapres. Dalam sidang pendahuluan Selasa pagi, Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki menyebut putusan harus keluar sehari sebelum jadwal penggantian pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Jadwalnya itu tanggal 8 itu hari terakhir untuk pergantian capres paslon. Soal putusan belakangan. Tapi yang penting dimungkinkan putusan MK ini sebelum tanggal 8. Pertama, untuk memastikan jangan nanti orang mengira gitu, oh ini sengaja diperlambat gitu, ya kan? Nah, itu jawabannya, udah kita putuskan dipercepat. Usai diperiksa Majelis Kehormatan MK, Ketua MK Anwar Usman membantah soal lobi jelang keluarnya putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres. Anwar menyebut menyerahkan soal jabatannya saat ini kepada Majelis Kehormatan MK. Ya kalau begitu putusannya masa begitu. Oke. Tapi enggak Pak, terkait lobby itu gimana Pak? Enggak ada tuh lobby gimana, orang putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum putusan sembilan? Ya udah, oke. Poinnya klarifikasinya apa Pak? Iya Pak. Apa? Mundur. Yang mundur dari perkara 9. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menjadi pelapor pertama yang menyampaikan pembuktian dalam sidang pendahuluan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi yang digelar Majelis Kehormatan MK. Denny meminta Majelis Kehormatan memberhentikan Ketua MK Anwar Usman secara tidak hormat. Dalam nota pembuktian, Denny menyampaikan putusan perkara nomor 90 tahun 2023 tentang syarat Capres-Cawapres syarat dengan kepentingan. Menurutnya, Hakim Konstitusi yang memiliki kepentingan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan materi gugatan seharusnya tidak terlibat dalam proses hukumnya.
Selain meminta Anwar diberhentikan, Denny juga memohon Majelis Kehormatan menetapkan putusan 90 tahun 2023 tidak sah dan diperiksa ulang dengan Majelis Hakim Konstitusi yang berbeda. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim terlapor Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, khususnya tidak mengundurkan diri dari perkara yang terkait dengan anggota keluarganya, perkara yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ideologi dan kaderisasi Jarod Saiful Hidayat mengaku kecewa atas sikap Gibran yang diterjemahkan Jarod sebagai manuver konstitusi. Namun Jarod mengklaim PDI Perjuangan mengonversi sikap kecewa ini menjadi semangat perjuangan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jarod menganggap manuver Gibran ini adalah sesuatu yang tidak tepat karena tidak hanya bertentangan dengan partai, tetapi juga dengan konstitusi negara. Gibran dianggap menabrak konstitusi hanya untuk memuluskan keinginannya menjadi calon wakil presiden. Yang kemudian kalau memang berhasil, ya beliau ini akan ditugaskan pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Tetapi ada ketidaksabaran sehingga mencari jalan pintas ya dan menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Ini yang membuat saya kecewa. Bakal calon wakil presiden yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka kembali membantah berstatus kader Partai Golkar. Pernyataan ini merespons Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut Gibran sudah beralih dari merah ke kuning. Gibran membantah bahwa ia kini berstatus kader Partai Golkar. Meski tidak secara tegas, ini bukan pertama kalinya Gibran membantah isu. Sebelumnya, Gibran juga membantah akan maju ke Pilpres termasuk soal pengurusan SKCK. Pak Hasto yang dulunya merah terus sekarang kuning. Memangnya saya kuning, Mbak? Ya, makasih. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berencana akan mengundang bakal calon wakil presiden 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan akan bertemu dengan 3 bakal calon wakil presiden, yakni Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, dan Gibran Rakabuming Raka pekan ini. Wapres Ma'ruf Amin menyebut pertemuan dengan ketiga bakal calon wakil presiden masih perlu pencocokan jadwal. Menurut Ma'ruf Amin, saat ini para kandidat bakal calon wakil presiden sedang melakukan aktivitas ke berbagai daerah. Ma'ruf Amin pun menyebut mengumpulkan ketiga bakal cawapres di hari yang sama bukan hal yang mudah. Namun Ma'ruf sudah menjadwalkan pertemuan tersebut, hanya saja pihaknya masih menunggu waktu yang kosong dari ketiga bakal cawapres. Jadwalkan untuk bertemu dengan cawapres, tapi kan kita lagi mengatur waktunya. Sebab ini kan pada keliling semua ini kan. Nah, bagaimana mereka supaya berada di Jakarta? Nah, hari-hari ini kita sedang melakukan lobby-lobby untuk kapan, hari apa yang tiga-tiganya ada di Jakarta. Itu ternyata bukan masalah gampang. Ya, yang satu ke Jawa Tengah, satu ke Jawa Timur, satu ke Papua. Jadi bagaimana mereka bertiga ada di Jakarta? Ini sedang kita lagi. Ya, tentu pembicaraannya tentu kita meredam konflik di bawah. Setelah para bakal calon presiden diundang makan siang oleh Presiden Joko Widodo, selanjutnya para bakal cawapres juga akan makan siang bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bakal cawapres Muhaimin Iskandar mengonfirmasi telah menerima undangan makan siang dari Wapres Ma'ruf Amin. Muhaimin Iskandar menyebut seharusnya makan siang bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin digelar pada Selasa hari ini. Namun karena kesibukan para bakal cawapres maka diundur jadi Jumat 3 November mendatang. Muhaimin menyebut belum tahu apa topik yang akan dibahas Wapres dalam agenda itu. Saya sudah dihubungi Menteri Seknek ya, kemungkinan siang ini atau Jumat. Nanti masih menunggu konfirmasi semuanya. Kalau nggak siang hari ini ya besok.
Ada persiapan mungkin Gus seperti apa? Enggak, itu silaturahmi. Itu agendanya apa saja kira-kira? Saya nggak tahu, kita cuma diundang. Wali Kota Solo sekaligus bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka menyebut undangan makan siang bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan 2 bakal cawapres lainnya jadi kesempatan bersilaturahmi dan belajar dalam mengelola negara. Hal ini diungkap Gibran usai adanya informasi rencana makan siang bersama Wapres dan 2 bakal cawapres lain. Meski belum menerima undangan, Gibran memastikan akan hadir untuk banyak belajar dari Wapres maupun Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD dalam mengelola negara. Ya saya nunggu panggilan aja, dipanggil langsung berangkat. Tapi Mas Wali nyambut baik atas undangan. Ya iyalah ya. Apalagi dipertemukan dengan semua calon, juga pengen bertukar pikiran dengan Pak Mahfud MD, dengan Gus Muhaimin, dan juga dengan Pak Wakil Presiden. Ya. Erick Thohir yang pernah disebut sebagai kandidat kuat pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 memuji Gibran di depan para pengusaha di Solo. Menurut Erick Thohir, Gibran merupakan pemimpin muda yang berprestasi. Menteri BUMN Erick Thohir memuji kinerja Wali Kota Solo yang juga bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka. Erick menunjukkan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi Solo. Baik, ya, kelihatan hasil kerjanya gitu ya. Saya tahu bagaimana Mas Wali ini terus membangun kerja nyata. Kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi yang bagus, ya. Kita bisa lihat juga bagaimana beliau memastikan adanya namanya pembangunan infrastruktur, ya. Tetapi tidak kalah pentingnya beliau juga membangun yang namanya manusia SDM yang perlu dibutuhkan untuk masa depan. Bacawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar bercerita momen mendampingi Anies di Pilpres dan bilang ia bersyukur tak jadi gabung ke koalisi sebelumnya. Saat bertemu dengan Kiai di Probolinggo, Jawa Timur, Imin mengaku mendapat masukan dari sejumlah pihak termasuk Kiai dan ulama untuk maju bersama Anies Baswedan pada kontestasi Pilpres 2024. Muhaimin pun bilang bersyukur tidak jadi berkoalisi dengan koalisi satunya. Sebelumnya PKB sempat bergabung di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo sampai akhirnya berubah arah ke Koalisi Perubahan. Ini karena saya taat pada perintah para kiai, para ulama yang sebelumnya. Alhamdulillah saya nggak jadi koalisi sama yang satunya. Perintahnya sebetulnya sudah lama, tetapi mungkin pada belum tahu. Perintah itu saya anggap sebagai masukan yang belum bisa saya jawab. Perkembangan demi perkembangan akhirnya sampai pada keputusan dan kebulatan tekad untuk pasangan bersama Mas Anies Baswedan. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menyebut pengurus PBNU yang memiliki posisi resmi di tim sukses paslon diharuskan cuti atau mundur sesuai aturan internal di PBNU. Saat ini PBNU masih menunggu kepastian dari Yeni Wahid terkait statusnya di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Ketum PBNU juga tidak mempersoalkan pilihan pribadi masing-masing pengurus ataupun anggota NU di Pilpres 2024. Namun ia mengingatkan agar kader tidak boleh membawa dan mengatasnamakan NU di pemilu. Kalau dia posisinya resmi harus cuti atau bahkan harus mundur. Kalau posisinya resmi tergantung, nanti ada kategori-kategori dalam aturan yang kami miliki ya. Kalau memang posisinya resmi, misalnya jadi tim resmi, tim sukses misalnya, itu ada aturan-aturannya. Ya, tapi kalau cuma pribadi, tidak jadi apa-apa sebagai rakyat, ya kita tidak bisa halangi, toh. Gitu. Yeni Wahid, putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Jumat pekan lalu mendeklarasikan dukungan untuk pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud. Yeni mengaku dukungan ke Ganjar dan Mahfud karena faktor kedekatan rasa dan kedekatan hati. Saat Yeni mendeklarasikan dukungan, sejumlah tokoh politik pendukung pasangan Ganjar Mahfud juga ikut hadir.
Polisi kembali menggelar olah TKP kasus penemuan jenazah ayah dan balita dalam rumah di Koja, Jakarta Utara. Selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kenalin, Hoki Lakmen. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After salesnya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Polisi kembali menggelar olah TKP kasus penemuan jenazah ayah dan balita dalam rumah di Koja, Jakarta Utara. Polisi mengamankan 12 sampel terdiri dari cairan dan makanan dari TKP untuk menyelidiki kemungkinan korban sakit atau keracunan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara, Iwersen Manoso menjelaskan, analisis sampel cairan dan sisa makanan penting untuk mengungkap penyebab kematian para korban karena sakit atau keracunan. Tim Inavis dari Polres Jakarta Utara bekerja sama dengan Asosiasi Psikologi Forensik Universitas Indonesia mengumpulkan keterangan terkait kondisi kesehatan dan mental korban sebelum meninggal. Ya, tadi kami sampaikan beberapa sampel yang kami ambil di TKP ada bentuk cairan, kemudian sisa makanan, kemudian beberapa benda-benda ya yang kami anggap penting untuk dilakukan pemeriksaan ya, secara laboratoris forensik. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengaku kecewa atas manuver Gibran yang dinilai menabrak konstitusi. Sementara itu Majelis Kehormatan MK memeriksa Ketua MK atas laporan dugaan pelanggaran etik dalam putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat mengaku kecewa atas sikap Gibran Rakabuming Raka yang dituding sebagai manuver konstitusi. Jarod menganggap manuver Gibran menabrak konstitusi demi memuluskan keinginannya menjadi calon wakil presiden. Yang kemudian kalau memang berhasil, ya beliau ini akan ditugaskan pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Tetapi ada ketidaksabaran. Sehingga mencari jalan pintas ya dan
menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Ini yang membuat saya kecewa. Majelis Kehormatan MK Selasa sore memeriksa Ketua MK Anwar Usman atas dugaan pelanggaran kode etik. Sebelum pemeriksaan, sidang diawali dengan agenda pembuktian pelapor terkait pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam memutus uji materi soal batas usia Capres-Cawapres. Jadwalnya itu tanggal 8 itu hari terakhir untuk pergantian Capres paslon. Soal putusan belakangan. Tapi yang penting dimungkinkan putusan MK ini sebelum tanggal 8. Pertama, untuk memastikan jangan nanti orang mengira gitu, oh ini sengaja diperlambat gitu, ya kan? Nah, itu jawabannya, udah kita putuskan dipercepat. Usai diperiksa Majelis Kehormatan MK, Ketua MK Anwar Usman membantah soal lobi jelang keluarnya putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres. Soal dugaan memuluskan jalan keponakannya sebagai Cawapres, Anwar menyebut menyerahkan putusan itu pada Majelis Kehormatan MK. Ya kalau begitu, putusannya masa begitu. Oke. Tapi enggak Pak, terkait lobi itu gimana Pak? Enggak ada tuh lobi gimana, orang putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum putusan sembilan? Ya udah, oke. Poinnya klarifikasinya apa Pak? Iya Pak. Apa? Mundur. Yang mundur dari perkara 9. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menjadi pelapor pertama yang menyampaikan pembuktian dalam sidang pendahuluan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi yang digelar oleh Majelis Kehormatan MK. Secara tegas, Denny meminta Majelis Kehormatan untuk memberhentikan Ketua MK Anwar Usman secara tidak hormat. Menurutnya, Anwar Usman memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka yang seharusnya tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan di MK. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim terlapor Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, khususnya tidak mundurkan diri dari perkara yang terkait dengan anggota keluarganya, perkara yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara gugatan batas usia Capres-Cawapres dengan menambah syarat baru bagi kepala daerah yang telah menjabat atau sedang menjabat di bawah usia 40 tahun. Putusan MK itu menjadi karpet merah anak Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Skor dicabut. Suasana di Gaza kian mencekam. Serangan darat hingga udara Israel terus merangsek masuk mengepung wilayah Gaza. FB Pokal 2023-2024 babak putaran kedua dimulai. Big Match. Sang Raja, juara bertahan RB Leipzig akan bersikukuh memetik kemenangan saat bertamu ke kandang VfL Wolfsburg yang mengandalkan ketajaman Jonas Wind dan tidak akan menyerah di hadapan para supporter. DFB Pokal, VfL Wolfsburg versus RB Leipzig, Selasa 31 Oktober pukul 11.45 malam live di Kompas TV. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. DFB Pokal 2023-2024 babak putaran kedua dimulai. Di Borussia Dortmund siap beradu strategi dan jual beli serangan dengan PSG Hoffenheim. Rabu 1 November live pukul 11.45 malam. Tantangan berat nanti FC Saarbrücken saat menjamu tim raksasa pasukan The Bavaria, Bayern Munchen, yang siap menghancurkan tim tuan rumah. Kamis 2 November live pukul 2:30 dini hari di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV.
Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Suasana di Gaza kian mencekam. Serangan darat hingga udara Israel terus merangsek masuk mengepung wilayah Gaza. Pada Senin malam, serangan roket Israel menghujani langit malam di Gaza. Serangan tank hingga jet tempur Israel tak henti membombardir gedung permukiman dan rumah sakit di wilayah Gaza yang telah terkepung. Dilaporkan kekejaman dari serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 8.300 orang Palestina. Sampai Indonesia Malam masih kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Pemilu pertama Indonesia di alam reformasi diikuti oleh 48 partai politik. Setelah sebelumnya di masa Orde Baru, kita hanya mengenal 2 partai politik dan 1 golongan karya. Tahun 2004 menandai diawalinya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang diselenggarakan beberapa waktu setelah pemilihan anggota legislatif. Pada pemilu kali ini, untuk pertama kalinya, para pencoblos diharuskan mencelupkan ujung jari di tinta khusus sebagai tanda telah memilih. Di era reformasi ini, jumlah partai politik peserta pemilu dari periode ke periode mengalami perubahan secara dinamis. Kompas TV, Rumah Pemilu, Rumah Indonesia. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Kapsul? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat gelar latihan tempur gabungan. Latihan ditujukan guna mengantisipasi serangan mendadak dari Korea Utara. 5.400 tentara dan 300 sistem artileri diterjunkan dalam latihan penembakan di lapangan tembak Korea Selatan. Latihan penembakan juga dilakukan di wilayah laut lepas di pantai barat semenanjung Korea. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa. Saya Cindy Sistiarani. Terima kasih. Sampai jumpa.
Di tengah isu nepotisme dan dugaan kartu truf ketum parpol dipegang penguasa, Presiden Jokowi undang 3 baca pres makan siang di Istana Kepresidenan Jakarta. Kredibilitas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dipertaruhkan. Ketua Majelis Kehormatan MK akan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi secara cepat. Gempuran dan serangan Israel ke Gaza Palestina tak kunjung reda. PBB menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dan menuntut akses bantuan. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto soal beralih ke kuning. Gibran membantah hal itu. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak. Di antaranya, anggota fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan DPR menggunakan hak angket untuk putusan Mahkamah Konstitusi. Tak jera mengulangi perbuatannya dengan membuang tinja ke arah tetangga, Mas Riah kembali ditetapkan menjadi tersangka. Di akhir acara, kami juga memiliki video pilihan berupa hujan disertai angin kencang yang menerjang dan memporak-porandakan beberapa wilayah di Bogor, Jawa Barat. Kita ke informasi pertama saudara, sebuah bus angkutan antar provinsi tujuan Mamuju Makassar terbakar di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Senin malam. Selamat tinggal di tahun diri. Selamat tinggal. Sudah meledak itu. Api berkobar di seluruh badan bus angkutan yang terbakar di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Mamuju, Senin malam. Warga yang melihat kejadian ini sempat panik dan berupaya memadamkan api. 5 penumpang bus berlari keluar bus untuk menyelamatkan diri. Pemadaman api ini dilakukan selama 1 jam dan arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun diduga api berasal dari kompresor AC bus yang bocor hingga menimbulkan percikan api. Semua penumpang panik turun. Sebuah pabrik helm serta 3 rumah semi permanen ludes terbakar di Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa dini hari. Diduga pembakaran sampah yang ditinggal menjadi pemicu peristiwa ini. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah pabrik helm di Kalideres, Jakarta Barat semalam. Petugas damkar berupaya menjinakkan api agar tak merambat ke bangunan lain. Namun sayang, 3 rumah semi permanen juga turut terbakar. Diduga pembakaran sampah yang ditinggal memicu kejadian ini. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Saudara Ketua Garda Pemuda Nasdem Jember, Jawa Timur meminta maaf atas adanya tindakan kurang menyenangkan terhadap sejumlah jurnalis yang meliput kunjungan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Jember, Jawa Timur. Inilah saat sejumlah jurnalis televisi dan media online bersih tegang dengan anggota Garda Pemuda Nasdem. Para jurnalis merasa dihalangi hingga terdorong mundur
saat melakukan wawancara terhadap pasangan baca pres Anies Muhaimin di GOR PKPSO Kaliwates Jember 29 Oktober lalu. Sempat terjadi ketegangan antara kedua pihak, namun akhirnya dapat diredam oleh salah satu panitia acara. Atas peristiwa ini, Saudara, Ketua Garda Pemuda Nasdem Jember mendatangi kantor Sekretariat Jurnalis Televisi Indonesia Korda Tapal Kuda dan melakukan klarifikasi. Menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada semua teman-teman jurnalis, baik itu TV, media online, media cetak dan sebagainya, dan kepada semua masyarakat. Bila mana kemarin terjadi ada miss di lapangan dan terjadi ketidaknyamanan. Yang jelas itu di luar kendali dan di luar kesengajaan, tidak ada desain untuk itu. Saudara Wali Kota Solo yang juga bakal calon Wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, kembali membantah soal apakah dirinya sudah beralih ke Partai Golkar. Bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, dengan tegas membantah akan berpindah ke Partai Golongan Karya. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai respon dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Bantahan Gibran ini pun kembali memunculkan pertanyaan terkait kelanjutan Gibran di PDI Perjuangan. Gibran mengaku sudah menjawab pesan singkat dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo, serta berjanji akan segera menemui mantan wali kota Solo itu untuk membicarakan status keanggotaannya di PDIP. Hanya Pak Hasto yang dulunya merah terus sekarang kuning. Memangnya saya kuning, Mbak? Ya, makasih. Warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan. Sementara itu, Saudara, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ideologi dan kaderisasi Jarod Saiful Hidayat merasa kecewa dengan sikap Gibran yang dianggap bermanuver dengan menabrak konstitusi. Jarod Saiful Hidayat menganggap bahwa langkah manuver Gibran ini tidak tepat karena selain bertentangan dengan partai, tetapi juga dengan konstitusi negara ini. Gibran dianggap menabrak konstitusi hanya untuk memuluskan keinginannya menjadi calon wakil presiden. Namun rasa kecewa ini menurut Jarod bisa dikonversikan menjadi semangat untuk memenangkan pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tapi ada ketidaksabaran sehingga mencari jalan pintas ya, dan menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Ini yang membuat saya kecewa ya. Karena di dalam pengkaderan kita ada 3 nilai utama yang selalu ditekankan, yaitu disiplin, loyal, dan ikhlas. Saudara, Baca Pres Prabowo Subianto kunjungi rumah Menteri BUMN di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Selasa siang. Prabowo mengaku senang karena mendapat dukungan dari Erick Thohir. Pertemuan ini menjadi pertama kalinya usai Prabowo terdaftar sebagai Bacawa Pres. Kedatangan Prabowo ini, Saudara, ke rumah Erick Thohir disambut dengan dukungan di Pilpres 2024. Prabowo mengaku senang karena menganggap Erick Thohir sebagai orang yang pekerja keras dan berpikir ke depan. Sebelumnya Erick Thohir sempat digadang sebagai pendamping Prabowo, namun akhirnya Koalisi Indonesia Maju memutuskan memilih Gibran. Alhamdulillah, terima kasih. Beliau menawarkan untuk mendukung saya. Jadi terima kasih Pak Erick. Terima kasih Pak. Sangat besar artinya bagi saya karena saya paham Pak Erick seorang pekerja keras, seorang yang berpikir jauh ke depan, seorang doer, pelaksana doer, mengejar produktivitas, keberhasilan, dan kayaknya tangan dingin ya. Apa yang beliau pegang jadi bagus begitu. Saudara, dampingi Baca Pres Anies Baswedan, Caimin kembali mengucapkan syukur tak jadi berkoalisi dengan yang satunya. Pernyataan ini disampaikan Baca Pres Muhaimin Iskandar saat melakukan pertemuan dengan Kiai di Probolinggo, Jawa Timur. Caimin mengaku memilih menjadi pendamping Anies usai mendapatkan masukan dan perintah para Kiai.
Caimin pun merasa bersyukur tidak jadi berkoalisi dengan satunya. Anies Baswedan berpasangan dengan saya. Alhamdulillah, gairah semangat perubahan dari berbagai penjuru, dari Aceh sampai Papua yang saya datangi, gairah perubahan luar biasa dan disambut dengan penuh sukacita. Ini karena saya taat pada perintah para kiai, para ulama yang sebelumnya. Alhamdulillah saya gak jadi koalisi sama yang satunya. Saudara, Presiden Jokowi membeberkan alasan mengundang 3 baca pres ke istana untuk makan siang kemarin. Presiden meminta baca pres menjaga pilpres agar berjalan damai. Di sela kunjungan di Pasar Bulan Gianyar Bali, Selasa siang, Saudara, Jokowi akhirnya membeberkan isi pertemuan dengan 3 baca pres untuk makan siang Senin kemarin. Jokowi mengingatkan para capres untuk menjaga pemilu 2024 tetap damai. Selain itu, Presiden juga meminta tidak saling fitnah atau menjelekan, tetapi lebih bersaing dengan adu program dan gagasan. Pertemuan kemarin dengan Capres itu membahas apa, Pak? Pertemuan dengan Capres kemarin membahas apa itu, Pak? Ya, saya mengajak untuk menjaga bersama-sama agar pemilu berjalan dengan damai, tidak ada saling fitnah-fitnah, tidak ada kampanye negatif, tidak ada saling menjelekkan, tidak ada saling merendahkan, tetapi dengan adu program, adu gagasan, saya kira itu yang diinginkan oleh rakyat, menginginkan itu. Saudara, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan DPR menggunakan hak angket buntut putusan MK yang dinilai mencederai konstitusi soal syarat menjadi capres dan cawapres. Usulan disampaikan Masinton saat menginterupsi rapat paripurna DPR RI. Masinton menyebut Indonesia tengah mengalami tragedi konstitusi usai putusan MK itu. Ia menilai putusan itu merupakan tirani konstitusi. Masinton pun mengklaim usulannya bukan mewakili kepentingan partai politik maupun salah satu pasangan bakal capres-cawapres. Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara, bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Pak Ibu Ketua saya, Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Saudara, polisi hari ini mengambil 12 sampel dari olah TKP temuan jenazah ayah dan balita di Koja. Tunggu ulasan kami soal teka-teki kematian yang masih misterius ini usai jeda. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Top enaknya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor.
Terpercaya, Avian Brands. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Tanah untuk petani, reforma agraria. Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Anti impor beras demi kedaulatan pangan. Gratiskan iuran BPJS Kesehatan. Perahu dan solar murah untuk rakyat. Bersama Partai Buruh, Welfare State, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Cia bakso ya? Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop. Top enaknya. Saudara, hari Sabtu 28 Oktober 2023, warga di wilayah Koja, Jakarta Utara digegerkan dengan ditemukannya ayah dan anak yang masih berusia balita tewas di dalam rumah. Kejadian ini terungkap setelah adanya warga yang mencium aroma bau menyengat dari rumah yang tertutup itu. Jasad Hamka ditemukan warga dan petugas di kamar mandi, sedangkan sang anak ditemukan tewas di dalam kamar tidur. Keduanya ditemukan dalam kondisi membusuk. Keduanya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Setelah diotopsi, kedua jenazah ini kemudian dimakamkan di satu liang lahat di TPU Semper, Cilincing pada Minggu sore. Munculnya bau tak sedap yang tercium oleh warga membuat warga curiga dengan kondisi penghuni rumah.
Warga ramai-ramai berada di depan rumah untuk memastikan benar ada aroma busuk yang tercium. Warga kemudian memanggil petugas keamanan untuk bisa masuk ke dalam dan memastikan sumber dari aroma busuk tersebut karena rumah dalam kondisi tertutup. Dan ternyata saudara, warga serta petugas menemukan Hamka tewas di kamar mandi. Saat ditemukan, Hamka ini dalam kondisi tewas tengkurap dan sudah membusuk. Ada darah di sekitar jasad korban, namun tak ditemukan adanya luka. Hal inilah yang menjadi sumber dari aroma busuk yang tercium oleh warga. Dan ternyata saudara, tak hanya Hamka yang ditemukan tewas. Anaknya yang masih berusia 2 tahun juga ditemukan tewas di kamar. Sang anak juga ditemukan sudah dalam kondisi membusuk. Namun saudara, istri Hamka dan anak lainnya ditemukan masih hidup. Namun keduanya ditemukan dalam posisi terduduk di sofa dan dalam kondisi lemas dan terdiam. Belum diketahui apakah sang istri berkaitan dengan peristiwa kematian suami dan anaknya ini. Masuk itu biasanya udah bau itu. Istrinya pas masuk ke pintu itu istrinya lagi duduk di sofa. Lagi nyantai duduk. Lagi duduk kayak orang trauma apa gimana gitu. Nah udah saya langsung lihat dari si mayatnya itu langsung turun ke bawah langsung pulang saya. Untuk mengungkap kasus kematian ayah dan anak di Koja ini, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara sampai 3 kali. Olah TKP ini sampai melibatkan sejumlah ahli. Dari olah TKP terakhir yang dilakukan pada hari Selasa siang, polisi mengamankan 12 sampel. Sebelumnya, pada olah TKP kedua yang digelar pada Minggu 29 Oktober kemarin, polisi menyita ponsel, dokumen, dan obat-obatan korban. Banyak ya petunjuk, bukti-bukti yang kami dapatkan di TKP, maka semakin baik ya, menjadi bahan analisa para ahli. Mudah-mudahan dengan metode saintifik yang kami libatkan berbagai pihak ini akan menjawab ya apa yang menjadi sebab-sebab ya, almarhum meninggal di TKP. Saudara, sebenarnya Hamka dan keluarganya ini tergolong bukan orang baru di lingkungan Koja. Hamka dan keluarganya tinggal di Jalan Balai Rakyat 5 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, diketahui sudah selama 15 hingga 20 tahun. Namun, meski sudah tinggal selama sekitar 15 ataupun hingga 20 tahun ini di Jalan Balai Rakyat 5 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, keluarga Hamka ini terkenal tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Para tetangga mengaku tak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh keluarga korban. Kejadian ini sontak membuat warga kaget. Meski telah ditemukan tewas dan membusuk, namun polisi menyebut kematian keduanya tak bersamaan. Dari hasil otopsi sementara, korban Hamka disebutkan sudah tewas selama 10 hari lebih, sedangkan anaknya baru 3 hari sebelum ditemukan oleh warga. Secara kasat mata, tidak ditemukan adanya luka pada tubuhnya. Namun korban sebelumnya sempat mengeluhkan sakit kepada keluarga. Usia kematian dari korban bapak-bapak tadi adalah usia kematiannya sekitar 10 hari ke atas. Sementara anak berada di usia kematian 3 hari. Jadi ada perbedaan usia kematian. Saudara, jika tidak ditemukan luka pada Hamka, berbeda dengan sang anak. Dari hasil otopsi ditemukan luka pada bagian wajah, namun belum ditentukan menjadi penyebab kematian korban. Polisi pun masih belum mengetahui penyebab luka yang terjadi pada sang anak. Ini termasuk penyulit karena kita tidak bisa memeriksa seperti kondisi yang masih baru ya, diperlukan lagi pemeriksaan mikroskopik ya, yaitu histopatologi dan pemeriksaan untuk DNA dan toksikologi untuk melengkapi itu. Istri Hamka yang ditemukan lemas kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri bilang
kalau kondisi istri korban ini sangat memprihatinkan sehingga ia belum bisa menjalani pemeriksaan polisi. Kemungkinan istri korban ini tak makan selama beberapa hari. Sementara anak yang lainnya yang juga selamat sudah diserahkan polisi ke keluarga besar. Sangat memprihatinkan. Saat ini kita masih fokus untuk perbaikan kondisi umumnya. Ya. Jadi karena mungkin sudah beberapa hari tidak makan, kemudian kondisinya kita periksa HP-nya rendah, kemudian kondisinya lemas dan sebagainya. Mungkin dalam beberapa hari ini baru penyidik bisa meminta keterangan daripada istrinya. Sementara itu, saudara, dalam kasus ini, kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala melihat ada pola sejenis yang dengan kasus penemuan jasad keluarga di Cinere, Depok, Jawa Barat dan Kalideres, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Ada 3 kemungkinan penyebab kematian korban, yakni adanya penyakit kronis yang tidak ditangani secara medis, gaya hidup menarik diri dari keriuhan masyarakat, atau adanya kemungkinan niat bunuh diri yang bisa dipicu oleh 2 penyebab sebelumnya. Sakit terminal yang dimiliki oleh orang-orang di rumah itu, lalu kemudian gaya hidup yang menjauh mengasingkan diri dari orang lain, dan yang ketiga adalah niat bunuh diri. Nah, mana yang benar, mana yang sebetulnya terjadi, itu nggak jadi soal menurut saya. Tapi yang jelas bahwa kelihatannya pasti ada. Dan kalau dikaitkan dengan konteks kasus di Koja ini, kemungkinan 1, 2, 3 diantaranya pasti benar. Kasus ditemukannya ayah dan anak tewas dalam rumah ini menambah deretan kasus kematian keluarga yang terjadi di tahun 2023 ini. Polisi dituntut untuk menemukan motif dan penyebab dari tewasnya ayah dan anak yang masih balita ini. Apakah karena sakit atau ada penyebab lain yang menewaskan keduanya? Mari kita tunggu, saudara, bagaimana kerja polisi dalam mengungkap kasus ini. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Presiden Joko Widodo yang bertemu para pedagang pasar saat belusukan ke Gianyar, Bali. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, B-Herbal aja. Oh, B-Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, seorang pria mengalami luka patah tulang setelah jatuh dari atas jembatan layang di kawasan Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Setelah jatuh ke jalan, korban langsung diselamatkan oleh sejumlah siswa lantaran nyaris tertabrak kendaraan yang melintas. Petugas medis yang tiba di lokasi langsung memberikan pertolongan karena korban mengalami patah pada bagian pinggang. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kasus ini masih ditangani kepolisian Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol.
Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Buat kesehatan, mereka percaya tolak angin yang teruji ilmiah. Untuk menjaga daya tahan tubuh, Biar gak gampang sakit, pergi kemanapun, aku selalu minum tolak angin. minum tolak angin setiap hari. Mencintai Indonesia. Masih di berita utama saudara, kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama saudara, nelayan tewas diterkam buaya. Seorang pria di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Korban diduga kuat telah menjadi mangsa buaya. Permisi, Pak. Cukupkah tidak? Timin, warga kampung Bumi Saniari, distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, ditemukan meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Pria berusia 54 tahun itu diduga meninggal karena dimangsa buaya saat mencari ikan di Sungai Kremi. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polair, TNI, dan masyarakat pun berupaya mencari jasad korban selama 2 hari. Namun jenazah korban tak bisa ditemukan seutuhnya. Kurang lebih pukul 10.00 kita menemukan, tim gabungan menemukan beberapa potongan dari tubuh korban. Dan setelah kami komunikasikan dengan keluarga korban, ternyata memang itu betul. Itu tadi. Tim gabungan akhirnya menutup operasi pencarian di hari kedua setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga korban. Tim Liputan, Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Berikutnya saudara, korban miras bertambah 13 orang. Dari Subang, Jawa Barat, korban tewas usai menenggak miras oplosan bertambah menjadi 13 orang. Polisi telah menangkap penjual miras oplosan yang kabur ke Bandung Barat. Sepasang suami istri berinisial N dan RH tak berkutik saat digelandang di Mapolres Subang Senin pekan ini. Keduanya ditangkap di daerah Bandung Barat karena diduga membuat minuman keras oplosan. Tersangka diketahui menjual miras oplosan sejak 6 bulan lalu di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Tersangka memperoleh omset hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Yang bersangkutan kalau keterangan awal karena baru kita amankan, dia sudah mengakui terkait dengan racikannya. Namun untuk melengkapi proses penyidikan kami pasti akan melakukan rangkaian melengkapi pemberkasan tersebut. Sejak kapan Komandan para tersangka ini? Kurang lebih 6 bulan yang lalu. Jadi Maret ya Pak, Maret 2023. Sebelumnya sejumlah warga dibawa ke rumah sakit usai minum miras oplosan yang dibeli dari toko tersangka. Hingga Selasa sore, total korban tewas usai minum miras oplosan menjadi 13 orang. Sementara 4 orang dalam kondisi kritis masih dirawat di RSUD Subang.
Para korban meminum miras oplosan yang dibawa salah satu warga dalam sebuah pesta hajatan di Kampung Cipulus, Sagala Herang, Subang, Sabtu malam. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Informasi selanjutnya, saudara, pelempar tinja jadi tersangka. Saudara, Mas Ria, pelaku pembuang kotoran manusia, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Mas Ria berulah lagi dengan membuang dan membakar sampah di depan rumah tetangganya. Mas Ria, pelaku pembuang kotoran manusia, kembali berulah. Selasa, Mas Ria diperiksa di kantor Satpol PP Sidoarjo dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana ringan. Mas Ria diduga membuang serta membakar sampah di depan rumah tetangganya Wiwik sehingga mengganggu korban. Dalam rekaman CCTV, Mas Ria berjoget usai membuang sampah layaknya orang bergembira. Bahwasannya hari ini karena ini tidak pidana ringan, dipiring pelanggaran berat, itu sudah jelas Mas Ria sudah kita tetapkan sebagai tersangka, yang dimana sekarang insya Allah kalau nggak hari Kamis atau Jumat kita sudah limpahkan ke teman-teman pengadilan, seperti itu. Mas Ria akan kembali di sidang 8 November mendatang dengan jerat perda tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebelumnya, Mas Ria divonis 1 bulan penjara usai membuang kotoran manusia di depan rumah Wiwik lebih dari 6 tahun lamanya. Jack Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi pilihan berikutnya, saudara, pemilik jembatan kaca tersangka. Polisi menetapkan ES, pengelola sekaligus pemilik wahana jembatan kaca The Geong di Banyumas, menjadi tersangka. Tersangka mendesain sendiri jembatan kaca yang tidak memiliki standar kelayakan saat dioperasikan. Proses hukum terhadap kasus pecahnya jembatan kaca The Geong di kawasan hutan Limpa Kuwus, Banyumas, Jawa Tengah terus bergulir. Polresta Banyumas menetapkan pria berinisial ES selaku pengelola sekaligus pemilik wahana jembatan kaca The Geong menjadi tersangka. Sebanyak 16 saksi telah diperiksa, termasuk saksi ahli terkait konstruksi bangunan jembatan kaca. Dari hasil penyelidikan, kaca temper jembatan setebal 1,2 cm diduga tak kuat menahan beban sehingga mengakibatkan wisatawan jatuh. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap pengelola Bapak Edi Suseno, yang mana terhadap pengelola saat ini sudah kami tetapkan tersangka dan kami sudah lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Bahwa keterangannya dia yang mendesain sendiri ya jembatan kaca tersebut. Kemudian tidak mempunyai izin, kemudian juga tidak ada standar operasional prosedur, kemudian selain itu juga tidak ada kajian-kajian untuk keselamatan ketika itu dioperasionalkan atau standar kelayakan ketika itu dioperasionalkan. Tersangka dijerat dengan pasal 356 dan 360 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pecahnya kaca jembatan The Geong di Banyumas 25 Oktober lalu membuat 2 wisatawan terjatuh. Nyawa salah satu korban tidak tertolong. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Terakhir, saudara, Jokowi belusukan ke Bali. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pasar Bulan Gianyar, Bali disambut antusias pedagang dan juga masyarakat sekitar. Presiden menyampaikan upaya-upaya pemerintah untuk menjaga agar harga bahan pokok tetap stabil. Dalam agendanya di Bali, Presiden Joko Widodo antara lain mengunjungi Pasar Bulan Gianyar. Selain meninjau harga-harga kebutuhan pokok di pasar, Jokowi juga membagikan paket-paket sembako dan bantuan modal usaha. Para pedagang dan masyarakat sekitar antusias menyambut kedatangan Presiden. Bahkan, tak sedikit yang meminta untuk berfoto bersama. Sejumlah pedagang juga sempat berdialog dengan Presiden. Jokowi menyampaikan upaya pemerintah untuk menjaga agar harga bahan pokok tetap stabil. Ya, yang paling penting, yang pertama, produksinya memang harus didorong terus agar naik. Sehingga kalau suplainya banyak, harga juga akan tidak ikut naik. Yang kedua, Menteri Pertanian memang sudah saya perintahkan untuk fokus di urusan produksi beras. Karena di situ
belum bisa kita kendalikan untuk ketarik turun, meskipun sudah nggak naik lagi. Kedatangan Jokowi pun meninggalkan kesan tersendiri bagi masyarakat di sekitar Pasar Bulan Gianyar. Gimana Pak kesannya dapat baju dari Pak Luar Presiden? biasa. Sisa-sisa umur 58 tahun. Tercapailah cita-cita saya. Bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia. Merdeka. Dapat sembako isinya beras, terus ada teh, minyak juga, sama biskuit regal, terus juga dapat baju kaos dari Pak Jokowi. Gimana Pak, membantu nggak dapat? Nggak nyangka ya Pak, soalnya sampai rebutan sampai diinjak-injak tadi. Selain ke Pasar Bulan, di Gianyar Jokowi juga mengunjungi SMK Negeri 3 Sukawati dan juga membagikan bantuan beras. Komang Suarbawa, Kompas TV, Gianyar, Bali. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi demo mahasiswa bela Palestina. 2 truk dihadang dan dijadikan panggung orasi. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Siap bakso ya? Tahan! Masuk angin. Minum Hada Angin Baru dari Herbal Pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar anginnya. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin, buyar anginnya. Produksi Konimax. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan Brankas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Jangan sanubruk. Yang nggak sanubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamber terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamber di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Engkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Jangan sanubruk. Yang nggak sanubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Siap bakso ya? Tahan! Masuk
masuk angin. Minum Hada Angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Saudara, sejumlah mahasiswa menutup 2 jalur Jalan Sultan Alauddin Makassar untuk berunjuk rasa membela Palestina. Dalam aksinya, mereka mengajak warga memboikot produk Israel. Sambil menahan truk dan membakar ban di jalan, sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa untuk membela Palestina. Para mahasiswa ini sempat bersitegang dengan pengguna jalan. Dalam aksinya, massa menyerukan agar warga memboikot produk yang dituding berafiliasi dengan Israel sebagai bentuk protes penyerangan warga Palestina di Gaza. Sorotan lainnya, Saudara, dukungan kepada pasangan Baca Wapres Ganjar Pranowo Mahfud MD datang dari Persatuan Purnawirawan Polri. PP Polri memastikan dukungan ini usai menggelar rapat kerja tingkat pusat hingga ranting secara tertutup. Rapat yang diikuti lebih dari 200 purnawirawan Polri dipimpin Ketua Umum PP Polri Jenderal Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri. Serta diikuti sejumlah purnawirawan Polri lainnya seperti Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar dan juga Komjen Purnawirawan Gatot Edi Pramono yang kini berperan sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Namun demikian, PP Polri menghargai purnawirawan Polri yang mendukung capres lain. Satpol PP mencopot bendera dan baliho partai politik di kawasan Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, sesaat sebelum kunjungan Presiden Joko Widodo. 1 jam sebelum kedatangan Presiden Jokowi, seluruh partai politik, bendera dan baliho di sepanjang Jalan Pasar Bulan diturunkan oleh Satpol PP. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun meminta agar ada investigasi karena tindakan tersebut dinilai rawan provokasi. Meski demikian, penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menegaskan pencopotan atribut partai semata karena alasan estetika. Seluruh atribut dipasang kembali usai kunjungan kerja Presiden. Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho agar estetika terjaga, dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Hujan disertai angin kencang menerjang dan memporak-porandakan beberapa wilayah di Bogor, Jawa Barat. Saat lagi, informasinya hanya di Berita Utama. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Teh mineral memang berbeda. Setiap tetesnya